Ya, kita ulangin. Nah, ini penulisan skripsi oleh saya, Dr. Dedi Hartama. Ya, penulisan bab 3. Bagaimana tata cara menulis bab 3. Ya, di bab 3 itu apa aja daftar isinya? Yang pertama itu adalah bab 3, judul atasnya itu metodologi penelitian, ya. Nanti kita akan membahas apa beda metode penelitian dengan metodologi, ya, metodologi. Psikologi, pokoknya ada logi-loginya. Nah, di bab 3 itu metodologi penelitian di buku panduan ada terdiri dari 2 bagian. Yang pertama itu adalah pendahuluan, baru kemudian lokasi dan waktu penelitian, baru rancangan penelitian, baru prosedur pengumpulan data. Nah, itulah nanti yang diisi oleh mahasiswa. Baru kemudian analisis dokumen penelitian, diagram aktivitas penelitian, pemodelan metode. Nah, ini diambil dari dulunya sewaktu menulis tesis, ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam 31311, nah kita lihat apa perbedaan metode dan metodologi, ya. Jadi bedanya itu berdasarkan etimologi, metode, berarti metode atau cara. Metode penelitian berarti cara penelitian, cara melakukan penelitian. Karena penelitian itu beda-beda, ada penelitian dari jurusan ilmu komputer, ada penelitian dari jurusan sosial, ya. Kalau dari sosial itu ada H0 A1. Kalau yang saintifik dianya tidak pakai hipotesis. Nah, jadi beda-beda cara penelitiannya. Nah, di sini kita di ilmu komputer itu kita menggunakan yang saintifik. Nah, metodologi itu apa? Terdiri dari 2 suku kata, yaitu metode dan logos, yang artinya adalah ilmu tentang metode. Jadi kalau metodologi itu adalah pembelajaran ilmunya, kalau metode itu adalah caranya. Jadi kalau kita lihat yang lebih tinggi itu adalah metodologi. Berdasarkan pengertian, metode adalah prosedur, teknik, atau langkah untuk melakukan sesuatu, terutama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi metode itu prosedur, kumpulan langkah-langkah, ya, tahapan-tahapan mulai dari 1 sampai akhir. Nah, itulah yang disebut dianya algoritma, dimulai dari awal dan diakhiri dari N, akhir, awal sampai akhir. Baru teknik, metode, prosedur, teknik. Bagaimana teknik daripada penelitian itu? Ya, yang tadi sudah saya bilang, teknik ada yang sosial, ada yang saintifik, ada yang bahasa, ada yang agama. Nah, beda-beda. Atau langkah untuk melakukan sesuatu, terutama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, biasanya semua riset itu untuk menghasilkan satu kontribusi, yaitu kontribusi knowledge. Makanya nanti suatu terakhir sidang terbuka, sidang tertutup, ya, itu ditanya what your new contribution di bidang ilmu pengetahuan, di bidang aplikasi, dan di bidang yang lainnya, ya. Apakah ini bisa digunakan di dalam dunia nyata atau tidak? Nah, itulah tujuan tertentunya daripada penelitian. Kalau metodologi, prosedur ilmiah yang di dalamnya termasuk pembentukan konsep, preposisi, model, hipotesis, dan teori, termasuk metode itu sendiri. Jadi kalau dianya metodologi adalah prosedur ilmiah, ya, yang tentang bagaimana menjalankan metodenya. Jadi kalau apa ini metode itu bagian daripada metodologi. Berdasarkan sifat, metode bersifat khusus, metode lebih berkaitan dengan teknis saja dari keseluruhan yang dibahas dalam metodologi.
Oke. Maaf ya, tadi ada telepon sejenak. Oke, nah berdasarkan sifat, ada dua, sifat khusus dan sifat umum. Kalau dianya metodologi bersifat umum, sistem panduan untuk memecahkan persoalan dengan komponen spesifiknya adalah bentuk, tugas, metode, teknik, dan alat. Makanya nanti ada alatnya. Gitu. Ya, jadi kesimpulannya, metodologi bersifat general, metode berada di dalam metodologi. Ya, metodologi adalah sistem panduan untuk memecahkan persoalan dengan komponen spesifiknya adalah bentuk, tugas, metode, teknik, dan alat. Nah, itulah yang dimaksud dengan metodologi penelitian. Nanti di skripsi kita menggunakan metodologi penelitian. Ya, skripsi kita menggunakan metodologi penelitian, bukan metode penelitian. Ya, bukan metode penelitian. Nah, kalau di jurnal itu menggunakan metode penelitian. Ini saya ambil bagaimana kalau di panduan jurnal yang Sinta 2, ya, yang Sinta 2. Misalnya kita nulis di Sinta 2 itu bentuknya seperti ini dijelaskan. Metode penelitian menjelaskan kronologis penelitian, meliputi desain penelitian, prosedur penelitian dalam bentuk algoritma, psikokod atau lainnya. Itu prosedurnya. Cara pengujian dan perolehan data. Datanya dari mana? What do you do? Datanya itu dari mana? Datanya itu diolah menggunakan apa? Pre-processing datanya gimana? Transformasi datanya gimana? Uraian jalannya penelitian harus didukung referensi sehingga penjelasan dapat diterima secara ilmiah. Referensi ini artinya kalau kita membahas sesuatu, maka kita harus menggunakan referensi daripada daftar pustaka yang kita bahas. Ya, misalnya saya membahas tentang algoritma K-means, maka referensinya nanti penelitian K-means yang dibuat orang yang hampir mirip dengan kita dan yang tadi bilang Pak PI yang berbeda dengan kita, itu kita jelaskan, gitu. Kita ambil, baru kita tuliskan ke dalam penelitian kita. Artinya riset penelitian yang terdahulu. Nah, jadi kita semua riset itu harus ada dasar risetnya, ya, apapun ceritanya. Jadi semua riset basically-nya harus ada, penguatannya, referensinya harus ada. Nah, ilmu dasarnya itu apa, gitu? Ya, ilmu dasarnya itu apa? Misalnya disertasi Pak PI, ilmu dasarnya game teori atau VRP, Vehicle Routing Problem. Nah, itu dasarnya ada, gitu. Jadi kalau misalnya kita membuat satu algoritma, satu penelitian, maka basically-nya dasar referensinya dari apa, gitu. Ya, keilmuannya apa. Jadi bisa diterima secara ilmiah. Itulah gunanya metodologi penelitian. Ya, metodologi penelitian. Oke. Nah, sampai sini dipahami? Paham sedikit lah ya. Apa beda metode penelitian dengan metodologi penelitian? Nah, kita sekarang menulis di bab 1, langsung aja. Yang pertama pendahuluan, ini saya ambil dari buku panduan. Ya. Pendahuluan ini menguraikan tujuan, model, cara ilmiah untuk mengumpulkan data, menganalisis data, lokasi, dan waktu dalam pengumpulan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, di sini menguraikan apa tujuan penelitiannya, model, cara ilmiah untuk mengumpulkan data. Makanya nanti di metodologi penelitian ada bagaimana tahapan mengumpulkan data. Misalnya apakah data primer ataukah data sekunder ataukah wawancara ataukah langsung, ya, penelitian langsung, studi lapangan langsung. Nah, ataukah melalui kuesioner, nanti itu dijelaskan di metodologi penelitian. Baru menganalisis datanya. Menganalisis datanya bagaimana teknik-tekniknya, apakah menggunakan dari Excel, baru ke RapidMiner, baru nanti dicari data penelitiannya dari sumber data yang baku, dirubah, ditransformasi data,
baru di pre-processing data, di cleaning data, sehingga menghasilkan sebuah data penelitian. Lokasi dan waktu dalam pengumpulan data, di mana lokasinya, penelitiannya, ya waktu penelitiannya itu juga dijelaskan, dan tujuan dan kegunaan daripada penelitian ini, ya itu salah satu contoh. Nah, misalnya ini ada contoh, misalnya nanti skripsinya, misalnya skripsinya judulnya itu, ya ini saya ambil dari mahasiswa yang lama. Nah, dalam membuat judul itu tadi ada yang diterangkan Pak Anjar, ya. Ada itunya namanya kontribusinya, ya. Baru ada PRM-nya, ada metodenya, ya. Baru ada kontribusi penelitiannya. Misalnya analisis faktor keterhubungan orang tua dalam menentukan prestasi siswa. Berarti di sini ya, yang kontribusi risetnya itu adalah bagaimana datanya keterhubungan orang tua untuk menentukan prestasi siswa. Metodenya menggunakan algoritma C45. Lokasinya di metodenya algoritma C45 dan ID3. Jadi ada perbandingan dua algoritma. Lokasinya di taman siswa. Lokasi ini pun perlu dibuat atau enggak itu sifatnya opsional. Biar supaya judulnya itu lebih sedikit, ya nggak apa-apa gitu ya. Jangan dibuat di SMA Taman Siswa Pematang Siantar Jalan Jalan Kartini nomor 15 depan ini samping kanan samping kiri. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi cukup ini aja pun boleh sampai di sini. Analisis faktor, ya, keterhubungan orang tua dalam menentukan prestasi siswa menggunakan algoritma C45 dan ID3. Nah, itu boleh. Jadi dianya jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, jadi lebih apa? Yang penting ada PRM-nya tadi itu, ya. Nah, inilah misalnya ini judulnya, analisis faktor keterhubungan orang tua dalam menentukan prestasi siswa menggunakan algoritma C45 dan ID3. Jadi bagaimana hubungan data orang tua ya dengan data eksternal, dengan data yang lain. Nah, dalam menentukan prestasi siswa ada algoritma C45 dan algoritma ID3. Misalnya Pak Muhammad Syafi'i, Pak Dr. Muhammad Syafi'i ini S2-nya mengambil judul ID3. Kalau saya mengambil judul C45. Apa bedanya? Nanti bisa dilihat perbedaannya. Nah, jadi di dalam pendahuluan itu dituliskan tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk menganalisis faktor hubungan orang tua dengan prestasi akademik siswa menggunakan algoritma decision tree, yaitu algoritma C45 dan algoritma ID3. Untuk apa? Untuk melakukan perbandingan kedua algoritma decision tree dalam menghasilkan hasil yang lebih optimal serta memperbaiki metode belajar yang tepat agar siswa dapat mengembangkan kemampuan dengan baik. Jadi di pendahuluan itu dijelaskan tujuannya, apa tujuan daripada penelitian, ya tujuan dari skripsi. Baru kemudian bagaimana cara perolehan datanya kita jelaskan. Data dikumpulkan dari buku Induk Siswa tahun 2020-21 yang telah berada di kelas 12 di SMA Taman Siswa Pematang Siantar. Pada bagian ini penulis menguraikan instrumen penelitian secara terperinci dan dianalisis data yang digunakan dalam skripsi ini. Kalau skripsi, maka kita buat skripsi. Kalau tesis, kita buat tesis. Kalau disertasi, kita buat disertasi. Ya, itulah di pendahuluan. Jadi ada mukaddimahnya gitu. Oh, ini mau ngapain? Ya, apa yang mau dilakukan? Jadi nanti tujuannya apa, baru datanya bagaimana. Baru kemudian yang masuk di 311 lokasi dan waktu penelitian, berisikan tempat lokasi penelitian, waktu selama penelitian yang dilakukan dalam pengumpulan data. Jadi penelitiannya itu ya harus jelas ada di mana. Jadi makanya penelitiannya itu harus valid. Jangan kalau ditanya datanya dari mana? Mana datanya?
datanya rahasia Pak, hanya orang-orang beriman aja yang tahu. Nah, itu salah gitu. Ya. Jadi datanya itu harus valid dalam penelitian. Nah, jadi yang berhubungan dengan data, pengumpulan data harus dibedakan ya. Data penelitian skripsi dengan data tugas kuliah. Kalau data tugas kuliah 10 data masih boleh, tapi kalau data penelitian skripsi 10 data itu nggak boleh gitu. Itu namanya tugas kuliah, bukan penelitian. Misalnya dia judulnya data mining, tapi datanya yang dipresentasikan, dievaluasi dan dipresentasikan itu cuma 10. Wah, itu udah lucu gitu. Ya itu nggak benar gitu. Ya, jadi itu namanya bukan skripsi tapi tugas mata kuliah ya, bukan skripsi. Kalau skripsi, tesis, disertasi datanya itu harus banyak dan cukup banyak. Kalau data mining itu ya minimal 50.000 gitu. Maksimal 50.000, minimal 5.000, 10.000 ya. Atau kalau S1-nya minimal 500 atau datang tiba-tiba langsung UTS UAS ya kan. apa itu? Mana nih? Pak Sapi, di mute Pak. Baru kemudian lokasi dan waktu penelitian. Nah, ini isinya. Penulis melaksanakan penelitian pada penulisan skripsi ini di SMA Taman Siswa Jalan Kartini. Penulis melakukan riset selama 7 hari, dimulai tanggal 30 sampai tanggal 5 September 2020. Ya, jadi itulah yang nantinya diisi di lokasi dan waktu penelitian. Nanti di sini mungkin banyak pertanyaannya. Misalnya penelitiannya di mana gitu. Ya, penelitiannya datanya menggunakan BPS, data misalnya data eksternal, menggunakan Kaggle, menggunakan apa gitu. Ya, nanti kita buat kesepakatan bersama karena ada reviewer nasional di sini. Baru kemudian bagaimana rancang 312 yaitu rancangan penelitian. Dari isian subbab ini penulis harus membuat beberapa atau alur dari penelitian yang dibuat, dimulai dari pengambilan data sampai dengan pengolahan data akan dibuat sehingga hasil outputnya lebih jelas. Nah, jadi di rancangan penelitian ini dia menggunakan yang namanya transformasi data, pre-processing data gitu. Jadi bagaimana membuat data yang utuh, data yang sebenarnya menjadi sebuah data penelitian. Nah, itu dia ya. Jadi contohnya misalnya kalau saya buka gini nampak nggak ya? Nampak nggak Bang Abdi? Apa yang nampak? PowerPoint ya? PowerPoint itu? PowerPoint ya? Oke, berarti ini nggak enaknya apa? Harus di-share lagi gitu ya kan? Iya Pak. Nah, inilah 311 rancangan penelitian. Rancangan penelitian dilakukan dengan pengamatan dari klasifikasi data siswa. Pertama, datanya itu menggunakan, kita ambil datanya berikut tahapan klasifikasi dari buku induk siswa, ya menggunakan Rapid Miner, nggak saya baca, filosofinya aja. Jadi data yang dari, misalnya kita punya sumber data, dataset, itu data mentahnya itu kita tampilkan dulu, gitu. Ya, kita tampilkan, misalnya ini dataset format 3U A06 yang kita ambil dari sekolah. Ya, baru kemudian kita pre-processing data, ya kita ambil dataset data peserta didik, data siswa, data orang tua. Nah, kita ambil lagi mana-mana kita pilih dataset data peserta didik. Nah, baru kemudian kita lakukan transformasi data transformation service dari SQL ya. Jadi ini data IPA, data peserta didik, data siswanya, data yang nilai-nilai IPA-nya, ini data peserta didik. Jadi ada 2 dataset. Ada data peserta didik, baru kemudian ada data nilai ya. Jadi dataset terdiri dari atribut nama siswa, jenis kelamin, NIS, tempat tinggal, lahir, NIK, agama, alamat lengkap dan lain-lain. Baru kalau data nilainya data siswa IPA
baru kemudian data peserta didik. Nanti kita ambil ada nilai-nilai dataset, data nilai IPA. Jadi nanti bagaimana menggabungkan data peserta didik, baru kemudian data nilai. Nah, itu dilakukan dengan DTS, Data Transformation Service, menggunakan SQL Server atau dibuat query database. Ya, query database. Nanti hasilnya baru dari DTS ini SQL Server kita rubah ke dalam Excel. Nah, bentuknya seperti itu. Nah, itu kita jelaskan. Ya, kita jelaskan baru rancangan penelitiannya bagaimana data nilai, data peserta didik, data nilai, data orang tua ditransformasi data, baru ditransfer data, baru diolah di rapid miner, nanti akan menghasilkan dari C45 ID3, nanti ada rule, baru nanti dilihat performance-nya. Nanti sini diambil dari proses belajar mengajar, yaitu data induknya adalah data siswa SMA taman siswa. Ya, proses mengajar dari sini awalnya, siswa SMA taman siswa, proses belajar mengajar, ada data nilai, baru ada peserta didik dan orang tua, diambil dari database-nya yang sudah diisi dari KDD-nya, Knowledge Discovery Database, ya, baru nanti output-nya itu adalah menghasilkan rule dan performance. Nanti rule-nya mana? Karena dianya C45 ID3, output-nya adalah rule model, ya. Nah, nanti bentuknya adalah seperti ini. Nah, baru kemudian inilah rancangan penelitian yang akan kita lakukan. Nanti kita gambar gitu. Ya, tahapannya bagaimana tahapannya dari data yang asli, ya, data peserta didik, data nilai, nanti kita olah menjadi sebuah data penelitian. Mana data penelitian yang akan kita pilih untuk kita jadikan data penelitian. Makanya di dalam data mining itu ada testing dan ada training gitu. Ya, ada trainingnya baru ada testingnya. Nah, itu juga nanti ditanya sama dosennya, apa beda data training sama data testing. Nah, jadi inilah yang dilakukan di rancangan penelitian. Jadi rancangan penelitian itu adalah tahapan-tahapan pengelolaan data, mulai dari data sebenarnya sampai menjadi sebuah data penelitian. Ya, itu yang kita lakukan di rancangan penelitian. Oke, saya masuk lagi ke PowerPoint-nya. Nah, yang berikutnya itu udah masuk ya, itu ya. Prosedur pengumpulan data. Nah, ini uraian ini penjelasan untuk memberikan langkah-langkah pengumpulan data, berapa data yang akan diolah dan bagaimana cara atau teknik pengumpulan data tersebut. Nah, ini juga dikasih contoh ya. Ditutup lagi, di-sharing lagi. Nah, baru dibesarkan lagi. Nah, prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini, sumber data berasal dari buku Induk Siswa tahun 2000 Program Studi Ilmu Alam di SMA Taman Siswa. Terdiri dari 190 data siswa yang dibagi 11 atribut. Nah, nanti tipe-tipe datanya, atribut-atributnya dijelaskan, baru kemudian tipe dataset, mana yang sebagai label, mana yang sebagai predikat, dan sebagaimana sebagai variabel prediktor atau sebagai penentu, ya, sebagai penentu itu disebut namanya label. Nah, tipe data ini tipe data nominal karena berisi bentuknya teks, ya. Baru dijelaskan dari tabel 31 bersifat, nanti dijelaskan jika jumlah 85 maka dikasih transformasi datanya 385 sangat lebih besar dari 85 sangat baik. Jika tidak, maka baik. Ya, dikasih keterangan. Nah, inilah yang disebut prosedur pengumpulan data. Bagaimana data-data itu kita jelaskan, baru bagaimana data-data itu diolah menjadi atribut sebuah dataset yang dijadikan data penelitian. Ya, data penelitian. Oke.
Saya share lagi karena memang dikasih contoh ya. Baru kemudian analisis data. Ya, analisis data uraian di sini menjelaskan suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan serta dijelaskan dengan beberapa langkah atau bentuk alur yang mudah dipahami. Bagaimana cara menganalisis datanya? Ya. Nah, analisis data dilakukan dengan pengumpulan data berjalan dengan lancar dan data yang diterima adalah harus data valid. Ya, datanya harus valid, yaitu data yang diambil dari apa? Dari company atau organisasi gitu. Ya, atau data yang sudah diteliti. Proses pengumpulan data dilakukan secara primer. Data primer adalah upaya untuk pengumpulan data yang dilakukan secara langsung atau data mentah yang diterima dari sumber data. Pengumpulan data primer dilakukan observasi langsung, wawancara, atau media lainnya yang digunakan untuk memperoleh data lapangan. Nah, ini 32 ini analisis data hanya pendahuluan, ya. Baru kemudian alat analisis data. Untuk sebab ini alat analisis data penulis menjelaskan menggunakan apa yang digunakan untuk menganalisis data. Makanya kan kalau di S1 itu skripsi itu tidak pala susah gitu. Susah-susah sedikit lah. Ada data, baru kemudian data ini kalau di data mining ya, ada data, nanti ada di cleaning, baru masuk ke dalam data warehouse, baru masuk ke dalam data mining, masuk ke dalam algoritma. Algoritma apa data mining? Bisa prediksi, bisa klasifikasi, bisa clustering, bisa estimasi, bisa asosiasi. Baru kemudian data itu akan divalidasi. Validasi secara manual, baru validasi secara analisis data menggunakan tools. Ya, menggunakan tools atau menggunakan software. Boleh software itu dibuat sendiri, customize, misalnya menggunakan bahasa R, atau menggunakan bahasa Python, atau menggunakan bahasa PHP, ya berbasis web boleh. Boleh juga menggunakan software atau tools yang sudah ada. Misalnya untuk data mining menggunakan RapidMiner, SPK misalnya menggunakan Decision Support System, baru JST tadi menggunakan MATLAB ataupun custom sendiri. Ya, jadi dianya artinya manual dicoba di komputerisasinya udah sesuai, baru ada kesimpulan, baru dia menghasilkan sebuah knowledge. Nah, ujungnya itu adalah knowledge di S1. Ya, ujungnya adalah knowledge, ilmu pengetahuan. Walaupun sumbangsinya sedikit, nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting ada kesimpulan yang menghasilkan sebuah knowledge di bidang ilmu pengetahuan ataupun di bidang keilmuan, ya keilmuan yang baru. Kalau itu udah doktor lah. Kalau S1 enggak, keilmuan daripada kesimpulan yang dilakukan validasi secara manual maupun secara tools atau secara komputerisasi. Ya, karena kita jurusan komputer. Nah, contohnya ini tulisannya hanya sederhana. Dalam penelitian ini penulis menggunakan software RapidMiner untuk mengelola dan melakukan klasifikasi data menggunakan algoritma EDIT3 dan C45. Perhitungan manual algoritma EDIT3 menggunakan Microsoft Excel. Misalnya perhitungan manualnya dibantu dengan menggunakan Excel pun boleh. Tapi nanti setelah dihitung manual secara Excel, karena bisa kita alat bantunya dihitung dengan Excel kalau dianya algoritma by K-means, C45 dan lain-lain. Karena di Excel juga ada rumus daripada squat, ada rumus daripada logaritma, ada banyak rumus kedekatan, kuadrat. Nah, itu bisa ya. Tapi nanti kita ketik manual daripada Excel itu kita ketik secara manual, makanya itu disebut namanya manual. Kalau ini menggunakan Microsoft Excel, baru bagaimana toolsnya menggunakan RapidMiner. Ya. Ini nggak ada contohnya. 322 instrumen penelitian. Jadi yang ada contoh tadi, yang contohnya ada ini ya, yang pertama itu adalah rancangan penelitian, itu panjang. Prosedur pengumpulan data itu tahapan-tahapannya. Baru yang kemudian instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian itu uraian instrumen penelitian ini menjelaskan alur dari proses percobaan yang dibuat dalam bentuk gambar
alur dan keterangan dari proses percobaan tersebut. Jadi setiap gambar itu harus kita jelaskan. Ya, gambar itu mengandung 1000 arti, satu gambar 1000 berarti kalau 10 gambar 10.000 arti. Nah, ini contohnya. Nah, saya stop lagi. Saya ambil lagi. Ya, ini kelemahan di Zoom, ya kan? Nggak bisa yang kita buka di komputer langsung tampil di layar. Kalau itu kalian buat pengembangan aplikasi Zoom dalam melaksanakan presentasi, nah itu bagus juga itu, ya. Jadi punya Zoom sendiri. Nah, instrumen penelitian ini dalam bentuk gambar baru dijelaskan. Penulis menggunakan ini software Rapid Miner. Penelitian gambar 34 dijelaskan penelitian berasal dari, nah gambarnya kita jelaskan. Transformasi data nilai, transformasi data pribadi siswa, baru dataset nanti dirubah menjadi tipe Excel, baru ditransformasi dataset dengan Rapid Miner, nanti ada algoritma ID3, algoritma C45, dianalisis data baru menghasilkan knowledge. Ya. Nah, jadi gambarnya dijelaskan. Setiap gambar nanti di bawahnya harus ada penjelasan. Dalam tulis skripsi gitu ya, setiap gambar harus dijelaskan, setiap tabel harus dijelaskan. Nah, itu bedanya sama yang modul kuliah. Kalau modul kuliah nggak dijelaskan, karena yang menjelaskan itu adalah dosennya yang dalam kelas. Tapi kalau skripsi enggak, setiap gambar harus dijelaskan, setiap tabel harus dijelaskan. Ya, karena kita mau menginformasikan ke orang secara lengkap, bukan secara rahasia. Tapi kalau modul kuliah hanya kita aja yang tahu, jadi kita jelaskan di dalam kelas. Tapi kalau riset, kalau skripsi itu setiap gambar harus dijelaskan. Ya, setiap tabel harus dijelaskan. Ya, sedikit lagi nih. Kalau bisa 1 sampai jam 3 habis. Pak Agus jam 3 sampai jam 4. Ya, diagram aktivitas kerja penelitian. Diagram aktivitas kerja penelitian diuraikan dalam bentuk alur kerja yang akan dilakukan pada penelitian tersebut, dibuat bentuk gambar, diagram aktivitas peneliti dan software. Ya, ini contohnya. Nah, sederhana aja ini. Boleh sederhana, boleh lengkap, ya. Di sini dibuat, nah diagramnya boleh dalam bentuk ini menggunakan UML, ya. Boleh juga di sini ada aktivitas, misalnya ada softwarenya, ini ada aktivitasnya, ya, digunakan dalam bentuk UML. Penulis, observasi, analisis tujuan, pengumpulan data, software, baru komponen Microsoft Excel, olah data dengan Rapid Miner, model aturan performance, kesimpulan dan saran. Ya, gambarnya dijelaskan. Setiap ada gambar, ini nanti dijelaskan. Ini contoh-contoh yang sudah ada gitu. Tapi panduannya diikutin, boleh bebas nanti berdasarkan apa yang dikerjakan. Misalnya kalau mengerjakan Arduino kayak mana? Ya nanti kan banyak pertanyaan. Baru kemudian pemodelan MODE. Pemodelan yang dimaksud adalah penulis harus menguraikan bentuk model dari metode algoritma rangkaian yang digunakan penulis. Nah, misalnya kalau di data mining, pemodelannya dibuatkan bentuknya seperti ini. Misalnya dari data sebelum data testing, ada data training, misalnya data testingnya tadi 100, data yang mau di riset 190, misalnya 60 data dilakukan data training, ya hasilnya bentuknya seperti ini gitu. Dibuat pemodelannya nanti. Ini model grafik, ini ID3, ini C45, baru kemudian ini rule-nya, ya rule dalam bentuk teks. Nah ini di copy paste baru nanti dijelaskan. Setiap gambar dijelaskan, ya. Nah jadi itulah modelnya. Bisa juga pemodelannya pemodelan Rapid Miner kalau ini belum ada hasilnya. Bagaimana mau merancang dengan menggunakan Rapid Miner. Kalau Arduino, bagaimana rancangan nanti bentuk daripada gambar ataupun mapping bentuk ininya, bentuk prototipenya gitu ya, bentuk prototipenya. Kalau MATLAB itu bagaimana
untuk pemodelan di dalam MATLAB-nya gitu. Ya, apanya apa? Itunya 531, 532, 5 apa? Istilahnya model polanya ya, pola terbaiknya bagaimana. Nah, itulah yang dikerjakan oleh mahasiswa di metodologi penelitian. Nggak banyak kan? Udah selesai. Nah, selesai. Terima kasih. Ada pertanyaan? Kami persilakan. Saya nggak bisa nampak muka. Jump to enable to detect kamera. Tapi nggak apa-apa lah. Ini kan ada gambar saya. Lebih keren ini daripada sebenarnya. Oke, ada pertanyaan? Silakan Bapak, Ibu, adik-adik, abang-abang. Oke, silakan bertanya pada adik-adik sekalian ya. Ini bab 3 ini penting juga ya, karena nanti pada saat seminar proposal, selain latar belakang masalah yang menjadi kunci, data juga menjadi hal yang penting ya. Bagaimana kalian menjelaskan alur penelitian, bagaimana kalian menjelaskan metode tersebut, bagaimana memperoleh datanya, ini nanti semua dituangkan dalam bab 3. Jadi coba adik-adik sekalian ya, yang berkaitan dengan data atau bab 3 silakan ditanyakan. Memang kebetulan Pak Dr. Dedi support dalam hal ini. Mungkin ada yang dari apa itu Pak? Dari chat ya Pak? Chat. Oh ini. Waldi. Pak, saya mau bertanya, jika menggunakan algoritma klasifikasi seperti C45 atau nanti Bayes, harus menentukan variabel terlebih dahulu, baru datanya bisa diolah. Bagaimana caranya kita menentukan variabel-variabelnya agar sesuai dengan judul skripsi, Pak? Nah, itu nanti ke dosen pembimbing, bimbingannya, ya. Jadi memang yang penting tadi algoritma C45 itu adalah dianya untuk melihat faktor entropi sama gain. Kalau nanti bias itu adalah probability, peluang. Jadi nanti perhitungannya beda gitu. Ya, perhitungannya beda, baru kemudian data-datanya yang kita teliti nanti juga ada aturan-aturan nanti bias bagaimana, C45 bagaimana, tipe-tipe datanya. Makanya di bab 3 itu di transformasi data dan pre-processing, kalau data mining itu yang paling penting. Karena kalau itu belum dilakukan, maka datanya nggak bisa nanti untuk dilakukan untuk menjadi penelitian gitu ya. Makanya nanti kalau dianya algoritma C45 dan nanti bias, nanti diskusi dengan dosen pembimbing. Makanya kan nanti ada dosen pembimbing atau dosen yang memiliki kepakaran tentang data mining. Ya, di sini kan expertnya banyak di bidang data mining. Pak Pi di data mining, saya di data mining, Pak Saipul lah itu di data mining. Nah, tengok aja judul tesisnya gitu. Judul tesis dosennya lihat, oh ini bidangnya di mana gitu. Misalnya Dedi Hartama tesis, Pak Muhammad Sapi'i tesis. Nah, gitu aja cari di USU. Nah, gitu Waldi. Jadi untuk menentukan variabel ya lihat datanya dulu gitu. Ya. Lihat datanya dulu, data mentahnya baru bagaimana mengelolanya, transformasi datanya, pre-processing datanya, cleaningnya, nanti sehingga data-data yang kita teliti itu berbeda dengan data yang aslinya gitu. Nah, kita pilah-pilah. Ya, memang seperti itu biasanya. Oke. Any else? 9 menit lagi. Nggak ada pertanyaan ya. Berarti udah siap semua bab 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ini pesertanya banyak yang berkurang nih, Pak Dep. Oh ya. Ada lagi yang bertanya itu Pak. Prayoga Pangestu. Bagaimana data yang diambil dari website Kaggle mengenai COVID tapi datanya tidak berlanjut sampai sekarang? Gimana ya Pak? Datanya dimulai dari 2020-2021. Apakah masih bisa diteruskan Pak untuk penelitian? Ya sangat bisa. Ya, datanya 1 tahun aja bisa digunakan untuk data penelitian. Apalagi dari 2020-2021. Kalau 2022 itu kan Omikron. Mungkin belum banyak orang melakukan penelitian itu. Tapi kalau kalian melakukan penelitian Omikron, pasti disetujuin itu di paper. Ya, saya ngajar data mining
semester ini mahasiswa harus buat Omikron gitu. Tahun depan Omikron, Abikron, ya, Politron. Masih banyak lagi penelitian kita, jadi kita nggak usah takut. Risetnya pasti berlanjut. Masih bisa diteruskan? Jawabannya masih bisa, ya. Nggak apa-apa 2020, 2021. Karena si Prayoga ini kan menggunakan big data ya, analisis big data. Karena big data itu kan ada 3 cirinya, velocity, variety, dan volume. Ya, jadi volumenya bertambah, variety-nya datanya berbagai macam bentuknya, ya, baru kemudian setiap detik dia langsung mengirim data. Jadi tidak ada masalah. Cuma nanti lokasi penelitiannya di mana gitu. Ya, nanti diskusilah dengan dosen pembimbingnya gitu. Tinggal dibuat kata-katanya ya di dalam eksternal menggunakan website resmi yaitu kaggle.com. Ya, penulis melakukan penelitian, mengambil data dan mengelola data mulai tanggal mau 3 bulan ataukah 2 bulan ataukah sebulan. Nah, data penelitiannya dicari. Oke, ada lagi? 7 menit lagi. Kalau dosen-dosen yang lain mau ngasih saran boleh juga ya, tambahan biar berkolaborasi. Mana nih mahasiswanya? Mahasiswanya hitam semua, nggak ada wajahnya. Entah handphonenya ditaruh situ dia pergi ke pajak Horas. Ayo, ini memang jumlah pesertanya jadi 159 ya. Ini kita akan menjadi kerugian ya, menjadi kerugian bagi mahasiswa yang tidak mengikuti. Kenapa? Karena sebagai pendidikan, mewakili pendidikan itu sudah memberikan yang terbaik buat kalian. Jadi jangan ada lagi nanti bertanya, Pak, saya belum ngupload, Pak, saya nggak bisa, Pak. Kita nggak akan tanggapin. Kita nggak akan tanggapin. OJS ini. Ya, kita nggak akan tanggapin. Jadi tolong di apa namanya, di support karena bagaimanapun kita mau supaya wisuda kalian itu tepat pada waktunya, gitu ya. Dan kendala wisuda itu bukan di kitanya, tapi kebanyakan dari kalian yang selesai skripsinya. Jadi kita membantu kalian ini. Jadi tolong dimanfaatkan dengan sangat. Ini mungkin ada pertanyaan lagi nih, Pak. Markus Bobi Nenggolan. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Misalkan kita ambil data dengan wawancara langsung. Datanya dengan wawancara pula ini. Baru lalu perhitungannya tidak balance dengan perhitungan dengan metode. Apakah itu bisa, Pak? Berarti penelitiannya gagal itu. Jadi mungkin data penelitiannya nanti di apa lagi? Dilihat lagi gitu ya. Belum bisa dipakai. Belum bisa dipakai itu, Pak. Sama. Kalau wawancara belum bisa dipakai datanya, Pak. Iya, wawancara apa bertanya, Pak, Bapak sehat? Ya, sehat gitu. Datanya data itulah, data knowledge discovery database yang udah banyak gitu. Nanti judulnya apa gitu, ya. Karena kan nanti ada perhitungannya. Kecuali wawancaranya itu untuk membuat Arduino, misalnya membuat alat kopi gitu ya kan, pengolah kopi di sebuah desa gitu. Jadi kopinya itu langsung di-tag kopi yang bagus atau kopi yang nggak bagus. Dia bisa wawancara itu. Kalau wawancara dengan pakar sepertinya, Pak. Dengan pakar untuk membuat apa namanya artificial intelligence gitu kan. Jadi memindahkan kepakaran ke dalam sebuah mesin. Kalau ini mungkin survei, Pak, survei apa ya? Survei lapangan dengan wawancara. Ya, bagusnya survei lapangan. Makanya kunci data itu harus valid. Data penelitian harus valid. Tidak boleh tidak valid. Saya pikir kalau wawancara masih diragukan gitu, apa yang diwawancarain. Kecuali datanya udah dapat, baru ditanya lagi gitu. Misalnya datanya dikasih, data rumah sakit. Misalnya si Markus kerja di Kominfo, ya minta data dari datanya itu apa namanya, udah dapat data setnya, misalnya Omikron selama 2 bulan ini di Siantar, penelitiannya kira-kira dari lab mau memprediksi level 4 ini berapa lama tahan di Kota Pematang Siantar, ya forecasting
pakai time series, pakai algoritma apa di data mining gitu, menggunakan time series waktu dari data yang diambil gitu. Misalnya kalau Omikron itu katanya tidak 14 hari, 6 hari juga udah bisa sembuh. Ya, kalau dirawat betul-betul gitu. Karena Omikron itu tidak seperti Delta. Jadi kalau yang hari ini misalnya hari ini 100, berarti nanti sembuhnya ini yang 100 ini forecastingnya sampai hari apa gitu. Nah, itu bisa juga setelah data set semua baru wawancara gitu. Ya, tapi kalau data diambil dari wawancara itu kurang nanti waktu seminar proposal dihajar Pak Sapi itu. Biasanya gitu. Ya. Datanya tidak menunjukkan kevalitan kalau wawancara. Yuraida, ya 2 menit lagi. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, jika di data asli saya memiliki nilai misalnya 1800 0, titik dan saya melakukan 2 kali perubahan data dengan transformasi normalisasi data, apakah boleh? Ya, jawabannya kalau transformasi data asalkan didefinisikan variabelnya itu boleh-boleh saja. Misalnya 1080 sampai 15.000 diganti definisikan menjadi 4 atau sangat baik atau bagaimana gitu. Tergantung algoritma apa yang mau dipakai gitu. Ya, apakah algoritma klasifikasi, clustering, ini kan nggak dijelaskan algoritmanya apa gitu. Kalau apakah dia menggunakan algoritma clustering, nanti clusteringnya jadi datanya itu dianggap tapi harus didefinisikan dulu, ya, dinormalisasikan dan ditransformasi datanya didefinisikan dengan variabel-variabel yang masuk akal gitu. Tapi harus konsisten. Misalnya 1180 menjadi 4. Nanti yang 1300 4 juga. Nah, itu salah. Nah, ini terserah dari peneliti untuk melakukan transformasi dan normalisasi. Yang jelas rumusnya udah ada, kita tinggal peneliti melakukan transformasi dan normalisasi sesuai dengan himpunan dan definisi variabel yang kita lakukan. Gitu ya, Jubaidah Khairani. Jadi penelitian ini enggak kaku gitu ya, dia dinamis asalkan sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan ya, kaidah-kaidah keilmuan. Yang numerik aja bisa ditransformasi data menjadi nominal. Ya, misalnya nilai 80 sampai nilai 100 itu dirubah menjadi nilai A, ya kan? Nilai kalian kan ujian akhir semester dapat 85, tapi yang keluar di output kan nilai A. Nah, itulah yang transformasi data gitu. Misalnya jenis kelamin laki-laki dirubah menjadi 1 gitu. Perempuan dirubah menjadi 0. Nah, kan tapi jangan yang perempuan dirubah jadi 1, itu enggak konsisten gitu. Nah, kalau 0 berarti perempuan, kalau 1 berarti laki-laki. Nah, itulah yang disebut namanya transformasi data maupun pre-processing data. Kita bisa mendefinisikannya sendiri sesuai dengan apa yang kita teliti. Makanya penelitian itu dianya bersifat dinamis, tidak kaku. Pak, saya mau tanya, jika menggunakan algoritma a priori untuk data penjualan, apakah data tersebut harus data per tahun yang diambil atau boleh hanya 6-7 bulan belakangan saja, Pak? Ya, boleh-boleh aja, Eva, Angelita, Ayu, Ning, Tias. Banyak juga yang nanya jadinya. Udah jam 5, jam 15. Kalau boleh ya ini ya, Eva. Jumlah transaksi itu, bulan. Boleh, tapi jangan datanya transaksi. itu, jangan 1 bulan itu 1 transaksi gitu. Iya, jumlah transaksinya juga diperhitungkan. Iya, jumlah transaksinya harus diperhitungkan. Misalnya di toko A gitu, toko madu gitu. Dia jual satu hari 1 madu gitu. Jadi 7 bulan 7 madu. Nah, kan nggak mau jadi di madu. Nggak mau ini. Nggak bisa 7 data untuk penelitian gitu. Tapi kalau datanya misalnya 300, 200, ya 500, ya boleh-boleh aja. Ya. Pak, saya mau bertanya untuk di bab 3, apakah kita hanya menjelaskan cara memperoleh datanya atau menyertakan keseluruhan datanya? Atau hanya berapa sampel datanya? Ya, di bab 3 itu nanti kan ada lampiran. Kalau mau data seluruhnya nanti dilampirkan. Kalau yang di bab 3 yang tadi itu dibuat aja field-nya itu gitu. Enggak semua ditampilkan di bab 3 lah. Kalau datanya ada Eva Sartika
ini, data apa namanya? Datanya ada 5.000, bisa bab 3-nya 40 halaman untuk nampilkan datanya aja. Wah, itu jadi disertasi nanti 500 halaman jadinya. Ya, jadi kalau data keseluruhannya ditaruh di lampiran. Jadi yang ininya aja worksheet-nya baru kemudian diambil satu halaman, nanti kan penguji udah tahunya itu. Ya, misalnya Pak Sapi pengujinya itu udah tahu bentuk datanya. Datanya ada berapa ratus, ada berapa ribu, tapi alur datanya itu field-nya itu KDD-nya, knowledge database discovery-nya itu jelas gitu. Ya, data warehouse-nya itu jelas. Ini data ini, maka nanti datanya apa? Ya nggak usah semua, sampel data aja. Misalnya diambil satu halaman itu berapa data, 20 data dapatnya. Tapi di atas dijelaskan berapa jumlah datanya. Kalau nulis di bab 3-nya ya, nulis di bab 3-nya. Karena di bab 3 itu kan hanya menceritakan bagaimana datanya, bagaimana rancangan penelitiannya, prosedur pengumpulan datanya, data yang mana data pre-processing datanya, mana data aslinya menjadi data penelitiannya gitu. Itu dia EPA Sartika gitu. Jadi kalau mau banyak datanya nanti boleh dilampirkan. Makanya nanti di metodologi penelitian ditanya itu, mana datanya? Mana data penelitiannya gitu. Kalau dikasih cuma 10 data, wah gawat. Makanya datanya itu harus banyak ya untuk penelitian. Makanya tadi kan saya bilang beda tugas kuliah sama skripsi, itu harus dibedakan. Terakhir, pertanyaan terakhir dari Agung Pambudi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon petunjuk Pak. Ya, petunjuknya ke kanan, ke kiri, ke atas. Instansi saya kalau mau diminta data harus bawa surat izin penelitian dari kampus. Apakah sudah boleh diambil ke pihak pendidikan Pak suratnya? Ya boleh sekali. Udah banyak yang minta Agung Pambudi. Tapi nanti kalau S, ini S ya. S berarti sistem informasi. Nanti minta sama Pak Irfan. Udah ada formatnya itu. Mau neliti di mana, judulnya apa, baru itu berapa lama, nanti tinggal diketik namanya, baru ditandatangani Pak Irfan, baru dikirim ke instansinya gitu. Ya. Jadi jawabannya itu ada. Ya. Jadi nanti langsung ke Pak Ketua Prodi. Ya. Ketua Prodinya adalah Bapak Irfan Sudari Damani, Mkom, ya, orang Sidamani, makanya marganya Damani. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya pikir cukup ya. Kalau ada pertanyaan boleh boleh dikirim surat ke Ketua Prodi, nanti Ketua Prodinya yang jawab. Atau di grup lah, di grup apa gitu ya. Boleh di Japri, saya pun boleh kalau ada pertanyaan. Atau pas mata kuliah skripsi, itu nanti pertanyaannya bisa dijawab sama dosen-dosen yang mengajar skripsi. Karena yang mengajar skripsi itu dosen-dosen sebagiannya dari reviewernya gitu. Ya, reviewer kita ada 5 orang, saya, Pak Agus Perdana, Pak Muhammad Safi'i, Pak Anjarwanto, sama Pak Solikun, ya, Pak Dr. Solikun, Dr. Safi'i, ya Muhammad Safi'i, baru dokter kandidat Agus Perdana, dokter kandidat Anjarwanto. Ya, itu kelima-lima itu reviewer-reviewer 2 internasional, 3 nasional. Ya. Nah, makanya hati-hati dalam menulis skripsi, harus sebaik-baiknya gitu. Ya. Tapi jangan takut di reject. Ya, paling diklik tidak disetujuin gitu. Di reject enggak lah, paling kuat klik disetujui tidak disetujuin. Yang penting tulis saja, nggak usah ragu-ragu dalam menulis bab 1 2 3 ditulis ya, karena seminar proposal itu bab 1 2 3 itu belum masuk ke pertanyaan, masih saran-saran. Nanti kalian maju nanti ini sarannya harus gini ya, ini diperbaiki ya, diperbaiki. Dosen-dosen kita sangat baik-baik. Mudah, belia, baik ya. Nah, jadi jangan ada keraguan dalam menulis skripsi ya, tulis saja sebaik-baiknya ya,
ditulis sesuai dengan buku panduan yang ada, baru kemudian kan udah kakak-kakak seniornya kan udah banyak yang udah contoh-contohnya udah tamat gitu ya. Mungkin kakaknya ada dalam satu rumah, ya boleh ditanya-tanya. Oke, terima kasih. Pak Agus, saya kembalikan ke Pak Agus Perdana Windarto untuk pelatihan OJS. Takutnya nanti paketnya mereka habis pula. Ya, silakan Pak Agus. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Dedi Hartama. Tadi kita dari pagi ya, adik-adik sekalian sudah dapat pemaparan yang menurut saya itu ilmunya sangat berharga, apalagi nanti setiap pemateri itu akan memberikan slide presentasinya. Jadi mungkin kalian bisa lihat-lihat kembali apa tadi pembahasan bab 1, apa pembahasan bab 2, apa pembahasan bab 3, jadi nggak usah takut. Nah, pada kesempatan hari ini tugas saya di bagian penutup ya, ini bagian sangat penting sekali. Kenapa saya bilang bagian sangat penting sekali? Melalui LPPM ya, sudah diskusi dengan bagian pendidikan dan ketua Stikom, kita mencoba membuat sebuah inovasi dalam proses pengajuan proposal skripsi ya, proses pengajuan proposal skripsi. Mungkin kemarin banyak mahasiswa yang bertanya-tanya, Pak, judul kemarin macam mana Pak tindak lanjutnya ya? Judul kemarin bagaimana tindak lanjutnya? Nah, hari ini kita akan coba eksekusi itu. Kita sudah buat platformnya dan kita nanti tinggal kalian nanti tinggal yang namanya mengikuti instruksi yang dari yang apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Jadi mohon dengan perhatiannya ya, kurang lebih 1 jam ke depan fokuskan ya, karena nanti saya akan memberikan sosialisasi tentang pengenalan OJS, kemudian bagaimana cara melakukan registrasi di OJS, kemudian bagaimana mengupload naskah proposal, sampai nanti kalian itu komunikasi by email ya, dan terakhir adalah kalian nanti akan melihat sendiri ke sistemnya judul-judul mana yang diterima dan tidak ya. Jadi kenapa kita gunakan ini OJS? Pertama memang kita strata S1, nanti mau tidak mau, suka tidak suka, setelah kalian wisuda ada menjadi suatu kewajiban kalian harus melakukan publikasi. Nah, yang melakukan publikasi di jurnal biasanya ketemu dengan platform yang namanya OJS ya, OJS. Oke, saya akan coba share screen dulu ya. Saya akan coba share screen dulu. Ini partisipasi 164 untuk kelas SI dan TI ya. Saya harap masih tetap fokus, dicatat apa yang perlu dicatat, karena saya tidak akan berbicara 2 kali ya dalam hal ini. Oke, saya coba share screen. Ini saya show-kan dulu ya. Saya show-kan dulu. Oke, kemudian share PowerPoint. Oke, sudah nampak ya adik-adik sekalian? Sudah nampak nih, Bang Abdi sudah nampak punya saya? Sudah Pak, sudah Pak. Oke, nah ini akan saya coba untuk melakukan sosialisasi. Jadi nanti proses sederhananya sederhana ya. Tadi narasumber untuk bab 1, bab 2, bab 3 tadi sudah memberikan penjelasan berupa tips dan trik. Tugas kalian adalah setelah kegiatan ini langsung bekerja ya, langsung bekerja ya, sesuaikan dengan template apa yang sudah disampaikan tadi narasumber untuk bab 1, bab 2, bab 3. Kalian ramu kembali judul yang kalian gunakan, boleh judul yang sudah diajukan ke bagian pendidikan, itu yang pertama. Yang kedua, boleh judul baru ya, karena nanti yang akan direview adalah judul yang masuk ke sistem OJS. Nah, apa itu OJS? Yaitu Open Journal System. Sebenarnya platform ini digunakan untuk proses submit manuskrip ya. Kalau kalian pernah dengar publikasi jurnal ya, biasanya dia pakai platform OJS. Di Indonesia biasanya hampir 100% itu menggunakan OJS. Nah, OJS yang saya gunakan itu versi 2, karena sekarang banyak juga yang menggunakan OJS versi 3. Apapun jenis OJS-nya, OJS 2 atau OJS 3 nantinya ketika kalian tuh misalnya melakukan submit publikasi, caranya sama ya. Jadi kurang lebih alurnya seperti ini. Ya, ini informasi penting. Jadi coba dipelajari bagian yang saya buat ini. Ini penting sekali. Penting sekali. Saya akan coba bahas secara detail, pelan-pelan, dan tolong disimak. Karena kalau terjadi kesalahan dalam proses registrasi, kita nggak akan bertanggung jawab. Ya, jadi memaksakan mahasiswa untuk bisa lebih baik dan teliti terhadap apa yang sedang dia kerjakan. Nah, itu sebenarnya motivasikan. Nah, pertama mahasiswa mendapat coaching klinik. Nah, hari ini itu poin pertama ya. Jadi kita sudah dapat coaching klinik. Kemudian step berikutnya adalah mahasiswa mengerjakan dan menyelesaikan proposal. Nah, ini yang penting ya. Jadi habis ini
kerjakan, selesaikan proposal ya sesuai dengan template. Kemudian yang tahap berikutnya itu adalah mahasiswa melakukan registrasi ke sistem OJS. Nah, ini yang mau saya jelaskan nanti. Nah, setelah mahasiswa melakukan registrasi ke sistem OJS, nanti administrator, ini ada nomor 3, administrator akan melakukan verifikasi data. Nanti verifikasi data ini akan saya lihat berdasarkan kelas. Ya, berdasarkan kelas. Kita takut nanti sekali ngupload sistemnya down. Jadi nanti per kelas akan saya buka upload proposalnya. Jadi didengar. Setelah administrator melakukan registrasi, maka nanti administrator akan mengubah posisi dari register mahasiswa dari reader menjadi author. Jadi nanti ketika pertama kali kalian mendaftar, posisinya reader. Ya. Dan ketika mengupload harus mengganti posisi menjadi author. Mengubah reader ke author adalah tanggung jawab administrator. Oke ya. Nah, setelah berubah menjadi administrator, yang dilakukan adalah mahasiswa melakukan upload proposal melalui sistem OJS. Nah, ini step yang berikutnya. Setelah mahasiswa melakukan upload melalui sistem OJS, maka nanti data itu akan masuk ke administrator. Nah, kemudian nanti administrator ya nomor 7 ini akan menugaskan reviewer. Ya, menugaskan reviewer untuk menelaah proposal yang sudah kalian kirim sesuai dengan standar yang sudah kita tentukan. Jadi ada bab 1, ada bab 2, ada bab 3. Ini penting sekali. Nah, kemudian setelah reviewer itu melakukan evaluasi terhadap proposal, reviewer itu wajib menyerahkan ke kita hasil dari reviewernya apa. Jadi setelah nanti sudah direview proposal kalian, nanti reviewer itu akan memberikan hasil evaluasi proposalnya ke kita. Nah, dari sini nanti kita akan memberikan pengumuman. Ya, memberikan pengumuman berupa hasil proposal melalui OJS. Apakah judul itu diterima atau ditolak. Nah, satu gambaran yang mau saya sampaikan kepada kalian semua, tetap nanti judul yang diterima, wah judul saya diterima nih Pak, tapi tetap ada nanti kan revisi. Jadi revisi itu menjadi suatu kewajiban, karena itu nanti menjadi kewajiban kalian, kewajiban pembimbing kalian nantinya untuk meneruskan apa yang sudah dikomentari oleh seorang reviewer. Jadi wajib. Ya, Pak, mungkinkah judul itu ditolak, Pak? Mungkin, ya mungkin. Kenapa judul itu ditolak? Kita mengusahakan judul itu nggak ditolak, tetapi nanti mungkin ditolak kita kasih catatan. Itu kalaupun ditolak itu kalau misalnya antara judul dengan latar belakang tidak matching, antara judul dengan metode nggak balance. Misalnya dia pakai klasifikasi, tapi prediksinya pakai JST, itu nggak nyambung, itu pasti kita tolak. Tapi kalau misalnya ya masih relevan, masih kita bisa tolerir, maka kita akan terima, tapi dengan beberapa catatan. Nanti ada minor revision, ada mayor revision. Jadi minor revision itu sedikit aja revisinya, ya. Sementara kalau mayor revision adalah revisinya banyak, ya. Tapi intinya judul diterima dulu, gitu ya. Jadi kita mengusahakan 90% judul ini diterima. Tapi kalaupun tidak diterima, kalaupun misal ditolak, itu tadi case-nya. Yang pertama, judul dengan metode tidak sesuai. Atau antara judul dengan isi nggak balance, gitu. Nggak matching gitu loh. Dan reviewer itu sudah paham. Apakah judul ini bisa diteruskan? Apakah judul ini bisa diteruskan dengan perbaikan? Atau memang judul ini sama sekali tak bisa diterima gitu. Kalaupun tidak bisa diterima, kita akan kasih solusi. Sebaiknya judulnya ini menggunakan metode ini. Tetap ada perbaikan-perbaikan yang diberikan oleh reviewer nantinya. Jadi sangat membantu sekali. Dan semua itu nanti akan kita mainkan di sistem OJS-nya. Nah, ini informasi penting yang menjadi alur ya yang perlu kalian ketahui untuk pengajuan proposal skripsi yang baru untuk tahun ini. Jadi diperhatikan dengan seksama, ya. Oke, tadi Pak Dedi, Ketua Stikom kita sudah memberikan sedikit reviewer, sedikit masukan bahwa untuk tahun ini reviewernya itu ada 5 tahun ini. Bisa jadi nanti ke depannya itu semakin banyak karena kita punya komitmen tuh dosen itu harus punya kompetensi lebih. Ya, mungkin nanti tahun depan ada bertambah lagi ya. Jadi sehingga nanti dosen-dosen kita bisa menjadi contoh atau panutan bagi mahasiswa-mahasiswanya. Nah, untuk saat ini, ya kita memiliki 5 reviewer yang sudah kita pilih. Pertama itu ya Ketua Stikom kita, Bapak Dedi, kemudian saya sendiri, kemudian ada Bapak Anjarwanto, kemudian ada Bapak Dr. Solikun, dan satu lagi Bapak Dr. M. Sapi'i. Ya, ini reviewer yang akan nanti menseleksi proposal kalian. Ya, jadi nggak usah berpikir dulu, wah, punya saya sama siapa ya? Sama Pak Dedi kah? Sama Pak Agus kah? Gitu. Kalian nggak usah pikirkan itu. Yang kalian pikirkan adalah proposal siap, kemudian upload. Kemudian selalu monitor OJS kalian, karena nanti di situ akan ada pengumuman tentang OJS atau judul kalian diterima apa tidak. Itu poin pentingnya. Oke, saya next. Nah, ini registrasinya.
Pak, bagaimana cara registrasinya? Nah, registrasinya pertama kali kalian harus login dulu ya, harus login ke link yang sudah saya berikan di sini. Ya, ini ada namanya http skripsi.tunas-bangsa.ac.id/index.php/2022. Nah, ini akan muncul websitenya seperti ini. Nah, kalau belum pernah melakukan registrasi, maka yang harus dilakukan adalah registrasi. Ya, karena tadi beberapa informasi sudah saya dengar dari Pak Anjar, kemudian Pak Dedi, beberapa mahasiswanya itu sudah melakukan registrasi. Nah, yang sudah melakukan registrasi nanti tinggal modifikasi data diri saja. Jadi jangan registrasi ulang. Ya, ini case-nya diingat. Ini bagi mahasiswa yang belum pernah melakukan registrasi, maka registrasi. Tapi yang sudah, jangan. Nanti akan saya beritahukan bagaimana cara memodifikasi data diri. Nah, caranya adalah ketika kalian sudah klik link yang di atas, maka nanti akan aktif menu seperti ini. Kalau sudah aktif menu seperti ini, yang kalian lakukan adalah tinggal klik register. Artinya kita melakukan pendaftaran diri. Ya, kalian klik register, maka nanti akan muncul tampilan profil seperti ini. Nah, ini menjadi catatan buat saya. Ini penting sekali. Yang ada tanda bintang-bintang di belakang, itu adalah hal yang wajib diisi. Tapi saya akan beritahukan kepada kalian mana yang harus diisi. Yang pertama username. Nah, username ini adalah syarat masuk nantinya ketika kalian login ke OJS. Saran saya, username itu tidak menggunakan spasi. Ya, jadi misalnya nama saya Agus Perdana Windarto, maka username-nya adalah Agus Perdana Windarto tanpa spasi. Ya, tanpa spasi. Jadi digabung hurufnya, kemudian hurufnya kecil semua. Pertanyaannya sederhana, mahasiswa Stikom ini terlalu cerdas, sehingga ketika dia registrasi, kemudian login lupa, kemudian nanyakan kepada saya misalnya. Saya nggak ngerti gitu loh. Yang daftar kan kamu gitu. Ya, jadi mulai sekarang coba. Untuk username isi dengan nama kamu tanpa spasi. Jelas ya? Jadi misalnya namanya Agus Perdana Windarto, ya udah boleh aja Agus Perdana Windarto gitu. Atau misalnya Pak Anjarwanto gitu. Anjarwantonya spasi huruf kecil semua. Ini nggak masalah. Kemudian isikan password. Password ini sifatnya case sensitif. Ya, di sini password must be at least 6 karakter. Jadi minimal 6 karakter dia. Saran saya buat di catatan deh. Ya, kalian udah punya smartphone, kalian sudah punya handphone ya, buat catatan. Login OJS. Nah, itu username-nya ini, password-nya ini gitu loh. Ya, jadi jangan sampai lupa. Ya, spasi itu dihitung 1 karakter. Ya, misalnya kalian buat passwordnya itu adalah Agus spasi Perdana, maka nanti akan dibaca spasi itu adalah 1 karakter. Ya, jadi hati-hati dalam membuat password. Kemudian repeat password. Repeat password itu berarti mengulangi password yang sama. Ya, jadi dia semacam memverifikasi. Ya, jadi kalau misalnya password di atas itu Agus Perdana huruf kecil semua digabung, maka repeat password di bawah adalah Agus Perdana juga huruf kecil semua tanpa di spasi. Jadi gabung semua. Ya, begitu dia. Kemudian yang berikutnya solution, ya, salutation. Ini salutation ini penyebutan. Ini dikosongkan saja, tidak usah diisi. Ingat ya, salutation ini dikosongkan saja. Kemudian ada first name, middle name, last name. Ini penting sekali. Ya. First name, last name ini menjadi tanda bintang. Berarti ini menjadi suatu hal yang wajib diisi. Pertanyaannya, saya akan kasih narasi dalam sebuah nama. Misalnya namanya 2 suku kata, nggak masalah. Misalnya namanya Widodo Saputra. Maka first name-nya Widodo, middle name-nya dikosongkan, last name-nya Saputra. Itu nggak masalah. Kalau namanya 3 suku kata, itu juga nggak masalah. Misalnya Agus Perdana Windarto. Agusnya di first name, Perdananya di middle name, last name-nya di Windarto. Nggak ada masalah. Kalau namanya 1 suku kata, Pak, misalnya Solihun, maka first name-nya diisi S. Middle name-nya diisi 0, last name-nya diisi Solihun. Biasanya begitu, itu aturan standarisasi ketika kita mengirim manuskrip ke dalam sebuah OJS. Jadi huruf pertamanya itu yang digunakan. Misalnya namanya Poningsi misalnya. First name-nya P, maka middle name-nya kosong, last name-nya Poningsi. Jadi gitu dah. Itu khusus nama yang 1 suku kata. Ya. Ini khusus 1 kata. Nah, bagaimana kalau namanya Pak lebih dari 3 karakter? Misalnya Agus Perdana Windarto Situmorang. Wah, ini kan 4 suku kata sudah kan.
maka first name dan last name wajib satu suku kata. Berarti first name-nya Agus, middle name-nya Perdana Windarto, last name-nya adalah Situmorang. Begitu dia ya. Jadi wajib first name dan last name itu adalah satu suku kata. Selebihnya ditumpuk di middle name. Ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, Pak, nama saya 5 suku kata, Pak. A, B, C, D, E. Misalnya, A, B, C, D, E. Berarti first name-nya itu A, kemudian middle name-nya itu B, C, D, last name-nya itu adalah E. First name dan last name wajib satu suku kata. Oke, sampai sini jelas ya? Jangan ada lagi salah dalam hal ini. Ya, saran saya penulisannya itu adalah pertama huruf kapital. Ya, misalnya first name Agus, A-nya huruf besar. Middle name Perdana, P-nya huruf besar. Last name, W-nya huruf besar. Nah, memang tidak ada aturan baku, ya you bisa buat semua uppercase, bisa buat semua lowercase, tapi ini aturan, ya biar tata cara penulisan itu sistematik. Nah, ya, jadi awalnya saja huruf besar. Oke, ini yang first name, middle name, last name. Nah, untuk inisial, kosongkan saja. Untuk gender ini, ya you bisa pilih ya dia bisa bahasa Inggris, MF, ya male dan female. Ya, kalau laki-laki maka buat male, kalau perempuan dia female. Afiliasi, ya, ini juga afiliasi menjadi tanda penting buat saya. Afiliasi semua serentak membuat Stikom Tunas Bangsa, ya Stikom Tunas Bangsa, koma, Pematang Siantar, koma, Indonesia. Nah begitu dia. Jadi sebenarnya kalau di database itu kampus kita itu namanya Stikom Tunas Bangsa gitu loh, bukan Stikom Tunas Bangsa Pematang Siantar. Jadi Stikom Tunas Bangsa, koma, Pematang Siantar, koma, Indonesia. Nah begitu dia. Untuk penulisan artikel nantinya, untuk publikasi lebih lanjut setelah tamat, begitu ya. Jadi jangan ada buat Stikom Tunas Bangsa Pematang Siantar. Ini lanjut database-nya nanti ya. Stikom Tunas Bangsa, itu nama institusi kita. Koma, Pematang Siantar, koma, Indonesia. Itu yang benar. Ya, itu untuk afiliasi. Jadi semua dibuat seperti itu. Karena kita dari Stikom Tunas Bangsa, maka afiliasinya adalah Stikom Tunas Bangsa, koma, ya, Pematang Siantar, koma, Indonesia. Nah, email. Nah, ini juga email menjadi sarana yang penting. Kenapa menjadi sarana yang penting? Email nanti adalah akan masuk ke kotak masuk kalian masing-masing. Jadi pemberitahuan itu akan lewat email. Pastikan email yang digunakan adalah email yang aktif. Email yang aktif itu bagaimana, Pak? Email yang aktif itu adalah email yang bisa login. Email yang bisa login. Kalau emailnya ada nggak bisa login, jangan gunakan. Karena nanti semua informasi masuk ke sana. Ya, semua informasi masuk ke sana. Jadi mulai sekarang rajin-rajin lihat email. Rajin-rajin lihat email. Ini penting sekali. Ya, dan usahakan itu email itu menggunakan data diri sendiri atau ada bagian nama sendiri. Jangan membuat email itu Jangan membuat email itu tidak ada bagian dari nama kalian. Itu sangat fatal ya nantinya. Apalagi ketika publikasi gitu. Misalnya namanya itu misalnya nama sebenarnya dia itu misalnya Az-Zahra misalnya ya di anak 18S04 itu mahasiswa saya Zahra namanya Az-Zahra, tapi emailnya adalah sasuke@gmail.com misalnya, karena dia suka anime dibuat emailnya sasuke@gmail.com. Jangan ya. Jadi usahakan namanya itu bagian dari namanya. Misalnya nama saya Agus Perdana Windarto gitu ya. Email saya itu agusperdana.windarto@gmail.com contoh. Pak, tapi nama saya Agus Perdana Windarto@gmail.com itu Pak sudah dihack orang, Pak. Bagaimana, Pak? Ya nggak masalah. Buat aja nama itu, tambahkan extension di belakangnya. Misalnya Agus Perdana Windarto@gmail.com yang dihack tadi misalnya, yang nggak bisa lagi masuk. Maka buat aja lagi emailnya Agus Perdana Windarto misalnya 30@gmail.com. Ya, jadi tetap ada bagian dari namanya. Ya, itu penting sekali ya, itu penting sekali. Karena saya pengalaman itu banyak mereview artikel punya mahasiswa Stikom Tunas Bangsa itu emailnya itu luar biasa sekali ya. Ada emailnya itu sayang kamu selalu @gmail.com ya. Kemudian ada Dini Caem selalu @gmail.com. Walah ini email atau gimana? Saya nggak paham ini. Ya, ini usahakan yang begini jangan dipakai ya. Jadi email pastikan itu aktif. Bisa login, bisa masuk. Ya kalau udah masuk itu syaratnya berarti ada kotak masuknya, ada kotak keluar, ada spam, ada bisa create email dan lain sebagainya. Itu dikatakan email yang aktif. Nah ini email. Jadi masukkan emailnya, email yang aktif, kemudian konfirmasi email. Ya konfirmasi email juga. Jadi sama. Jadi kalau emailnya di atas sama, maka di bawah juga sama.
Ya, sampai sini bisa dijelasin ya, bisa paham. Kemudian lanjut ya, untuk URL, phone, fix, mail address itu boleh diisi, tapi saran saya phone-nya diisi ya, phone-nya diisi. Ya, phone-nya diisi nomor yang aktif. Ya, pengisian phone itu tidak ditentukan, tapi tidak usah menggunakan tanda penghubung. Misalnya nomor handphone saya 0822 7323 3495, yang langsung saja ditulis begitu ya. Nggak usah dipisah-pisah, 0822 kurang 7323 kurang 3495, nggak usah, disatukan saja. Untuk phone-nya, untuk URL, fax, mail address itu dikosongkan saja. Country-nya isi semuanya Indonesia. Country-nya isi semua Indonesia. Ya kenapa Pak? Ya kita orang Indonesia kan gitu kan. Ada juga kemarin anak Stikom ngisi OJS-nya dibuat country-nya Aljazair. Wah, ini berarti pengen banget ke Aljazair ini, kena COVID jadi nggak apa kan, terbawa mimpi, jadi di OJS pun jadi Aljazair gitu. Jadi country-nya tetap Indonesia. Nah, kemudian untuk bio statement-nya itu ya dikosongkan saja. Kemudian confirmation-nya itu di checklist. Send a confirmation email including my username dan password. Jadi di checklist. Kemudian working language-nya itu di checklist aja, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian registrasi AS-nya. Nah, ini dia yang saya bilang tadi. Semua posisinya saya buat default menjadi reader. Jadi kalau reader itu hanya sebatas mendaftar. Ya, nanti dari sini akan saya cek apakah email ini valid apa tidak. Nah, kalau nanti emailnya valid, maka akan saya ubah nanti statusnya dari reader menjadi author. Karena dengan posisi author lah kita bisa upload proposal. Ya. Jadi tadi konfirmasinya di checklist, working language-nya itu di checklist, bahasa Indonesia, English, kemudian registrasi AS-nya sebagai reader, register. Nah, kalian klik register. Kalau sudah kalian klik register, maka sudah berhasil ya tahap pendaftaran OJS-nya. Jadi cek emailnya itu nanti akan masuk ya. Congratulations, selamat Anda sudah melakukan pendaftaran di OJS bla 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 dengan username. Nah, itu nanti konfirmasi by email ya. Kalau nggak masuk ke kotak masuk, dia itu biasanya masuk ke spam. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini bagi yang belum melakukan pendaftaran sama sekali. Bagi yang sudah, karena saya cek kemarin informasi dari Ketua Stikom, Pak Dedi Hartama, mahasiswanya sudah diajarkan bagaimana cara registrasi. Berarti kalau sudah melakukan registrasi, tinggal mengupdate profil saja. Jadi caranya bagaimana? Nah, ini dia caranya yang sudah melakukan registrasi. Jadi nggak perlu lagi registrasi, you cukup login saja. Login, masuk, kemudian nanti ada my profile. Ya, di username-nya itu nanti setelah masuk, nah ini saya masuk berdasarkan nama saya, berarti saya masuk dengan login Agus Perdana Windarto. Nanti ada my profile. Nah, my profile itu diklikkan. Nah, nanti kalau sudah diklikkan, nanti muncul data diri seperti ini. Nah, kalian tinggal ubah saja berdasarkan instruksi yang sudah saya sebutkan tadi. Oke ya, sampai sini jelas ya. Nah, kalau sudah semua bagus data dirinya sesuai dengan instruksi yang saya berikan, nah yang perlu diinformasikan lagi ke mahasiswa adalah ini jadwal upload proposal untuk setiap kelas. Tolong diindahkan. Ya, tadi saya sudah bicara sama Pak Dedi dengan bagian pendidikan juga. Ada kurang lebih 8 kelas ya yang mau wisuda tahun ini. Itu 18T01, 18T02, 18T03, 18S01, 18S02, 18S03, 18S04 dan 21S07. Nah, ini yang akan wisuda tahun ini. Nah, ini saya sudah tentukan jadwalnya sendiri ya. Saya sudah tentukan jadwal upload proposalnya. Jadi diindahkan ini, diindahkan ya. Untuk yang 18T01 dan T02, ini tanggal 28 bulan 2 2022. Berarti you bisa bayangkan ini sudah tanggal 25. Kesempatan kamu memperbaiki atau mengerjakan skripsi cuma 3 hari. Cuma 3 hari. Walah Pak, tapi itu mana sempat Pak? Jangan bilang dulu nggak sempat. Kalau belum dicoba. Ya, biasanya manusia itu kalau kepepet itu ada yang namanya kekuatan yang dalam dirinya di luar pikiran kamu yang bisa kamu lakukan. Gitu. Jadi jangan gampang menyerah gitu. Wah, nggak mungkin lah Pak. Iya, siapa bilang nggak mungkin. Ya, kalau semua untuk masa depan itu pasti mungkin. Kan gitu ya. Nah, ini diperhatikan ini. Hari Senin tanggal 28 itu ada 2 kelas yang upload. Itu 18T01, 18T02. Untuk 18T01 itu mulai uploadnya itu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang.
Untuk 18T02 itu dari jam 1 siang sampai jam 6 sore. Batas upload proposalnya. Itu untuk 18T01 dan 18T02. Untuk hari Selasanya, tanggal 1, ya, Pak, tanggal 1 kan libur, Pak. Atau tanggal 28 libur, saya nggak tahu nih, 28 apa 1 libur, ya. Ya libur ya libur, ya. Yang upload proposal kan nggak ada hubungannya, ya harus berkorban sedikit lah, ya. Selasa itu ada 2 kelas juga, ya, 18T03 dengan 18S01. Ya, itu juga waktunya sama saya buat. T03 itu jam 8 sampai jam 12. Kemudian 18S01 itu dari jam 1 siang sampai jam 6 sore. Ini batas upload proposalnya di OJS. Ya. Kemudian untuk 18S02 hari Rabunya. Ya, beserta 18S03. Itu juga jamnya sama. Ya, jam 8 sampai jam 12, 18S03 hari Rabu tanggal 2. Satu lagi 18S03 itu jam 1 sampai jam 6 sore hari Rabu tanggal 2 juga. Sementara 18S04 itu adalah hari Kamisnya. Ya, hari Kamis tanggal 3. Hari Kamis tanggal 3 pukul 8 sampai jam 12. Sementara untuk 21S07 ini hari Jumat ya, tanggal 4-nya ya. Tanggal 4 pukul 1 sampai pukul 18. Saya harap jadwal-jadwal ini dicatat, diperhatikan dan diindahkan ya supaya kita itu efisien nantinya dalam proses mereview proposal kalian. Oke. Next ya. Nah, begini cara dia mengupload proposal. Tadi kan di pertemuan pertama, saya sudah sebutkan bahwa setelah mahasiswa register, data akan masuk ke administrator. Kemudian administrator akan mengubah status register menjadi author. Jadi kalau kalian nanti login lagi ke akun kalian masing-masing, kalau sudah posisinya author seperti ini, berarti kalian sudah berubah status. Jadi bukan reader lagi, sudah author. Jadi kalau sudah author, dia ada nanti new submission namanya. Ada bacaannya new submission. Artinya di sini kita akan melakukan upload proposal. Jelas ya? Jelas ya? Tolong diindahkan ini. Ya, jadi nanti akan ada perubahan status ya dari reader ke author. Jadi kalau sudah author seperti ini nanti bentuknya. Author, kemudian di ujungnya ini ada new submission. Ya, ini reviewer itu karena apa ya? Karena juga saya reviewer ya. Jadi statusnya itu ada 2, author dan reviewer. Nah, nanti kalian itu pasti nanti author aja yang aktif. Nah, kalau sudah aktif seperti ini, tugas kalian adalah tinggal mengklik new submission. Nah, ini ada new submission. Diklik saja. Kemudian nanti akan muncul step kedua seperti ini. Step upload the submission. Nah, urutannya begini. Yang pertama telusuri, artinya cari berkas yang mau diupload. Itu dulu. Dalam hal ini yang mau diupload adalah naskah proposal skripsi. Setelah sudah upload. Nah, ini jangan lupa gitu loh. Kebanyakan mahasiswa dari telusuri langsung save and continue. Itu akan melanjut ke proses berikutnya. Bedanya file naskah proposalnya nggak terupload gitu loh. Jadi stepnya begitu. Telusuri, cari di mana kalian nyimpan berkas proposalnya, kemudian upload dulu. Setelah upload baru save and continue. Jelas ya sampai sini ya. Telusuri, upload, nanti ada datanya, baru save continue. Jangan langsung 1 ke 3, harus 1, 2, 3. 1, 3 juga nanti jalan prosesnya, tapi nanti filenya kosong. Nggak ada gitu loh. Ya, jadi harus diupload dulu dia. Oke, kita buat kesepakatan. Saya harap diindahkan. Untuk penamaan proposal, kita buat kesepakatan. Namanya adalah kelas masing-masing, ya. Jadi kalian buat proposal bab 1, bab 2, bab 3 itu dalam satu template ya, jangan dipisah-pisah. Bab 1 satu template, 1 Word, bab 2 1 Word, bab 3 1 Word. Tidak. Dia dalam 1 Word. Di dalamnya ada bab 1, bab 2, bab 3. Nah, rename-nya, nama dari file Word-nya adalah kelas masing-masing, kemudian tanda kurang diikuti dengan judul. Misalnya, kelas saya 18S01, berarti 18S01, tanda kurang, ya, kemudian sistem pendukung keputusan dalam menentukan dosen berprestasi menggunakan metode SAW. Nah, begitu dia. Jadi wajib name file yang pertama itu nama kelas.
Misalnya 18T01 kurang penerapan model Andriuno dalam menentukan tingkat keasaman udara di sekitar lingkungan kampus Tikom Tunas Bangsa. Gitu. Jadi kelasnya itu yang penting sama saya. Jelas ya? Yang tidak mengikuti atau tidak mengindahkan apa yang saya ucapkan, itu saya anggap gagal. Ya, wah, Pak Agus kejam kali. Bukan, ini kan masalah teknis saja nih. Nah, jadi kalian harus terbiasa dulu dengan hal seperti ini, itu maksud saya loh. Ya, jadi jangan lupa naskah proposalnya itu rename namanya dengan nama kelas, tanda kurang, kemudian judulnya. Jelas ya sampai sini ya? Oke. Kalau nanti misalnya kalian sudah telusuri kemudian upload, maka nanti akan ada proses OJS-nya, dan kalau berhasil nanti begini dia. Jadi ada semacam informasi gitu loh. Nah, ini kemarin saya ambil filenya Pak Dr. Didi Hartama ya. Jadi ada informasi, itu artinya file sudah berhasil diupload. Jelas ya? Nah, jadi ambil telusuri ya, upload. Nanti akan ada proses beberapa menit. Kalau berhasil dia akan ada bacaan seperti ini. Submission file. File name-nya, kemudian original filenya, kemudian file size-nya, kemudian tanggal berapa dia melakukan upload proposal. Ini sudah berhasil. Kalau sudah, lanjut save and continue. Nah, ini step yang kedua. Kalau sudah step yang kedua, berarti masuk ke step yang ketiga. Step ketiga itu adalah mengisi kolom. Nah, ini juga sebenarnya sudah kita lakukan pada saat register. Jadi ini akan muncul kembali ketika kalian masuk ke tahap ketiga. Ya, muncul lagi dia nih. Ya, ini kan sudah kita isi, Pak. Ya, ini akan muncul kembali. Nah, bedanya nanti kalau kalian ngupload misalnya artikel atau naskah artikel ilmiah ke OJS, nanti kalau misalnya, Pak, penulis pertama kan saya, ya, penulis keduanya kan dosen pembimbing, maka kan ada penambahan author, maka klik ini add author, gitu loh. Add author. Ya, untuk nanti kalau misalnya submit ke OJS kampus lain untuk publikasi artikel ilmiah. Kan biasanya itu dalam penulisan sebuah manuskrip artikel itu kan nggak satu dia kan. Ada nama mahasiswanya, ada pembimbing satu, pembimbing duanya kan. Nah, berarti kan harus nambah lagi tuh. Nah, cara nambahnya pilih add author gitu loh. Kalau sudah pilih add author, maka akan muncul kolom kosong seperti ini ya. You tinggal isikan saja apa yang perlu diisikan. Misalnya first name-nya, misalnya pembimbing keduanya Pak Dedi. Pak Dedi, middle name-nya kosong, last name-nya Hartama gitu ya. Isi semuanya. Tapi kalau untuk saat ini ya biarkan saja dulu kosong seperti ini. Jadi udah, kalian nggak perlu lagi ngoprak-ngapri ini, karena memang namanya hanya satu. Ini kan pengajuan proposal, jadi namanya cukup satu saja seperti ini. Ya, kemudian nanti lanjut di bawahnya ya, di bawahnya itu masih ada lanjutannya. Nah, yang perlu kalian isi itu adalah titel, abstrak, dan referensi. Nomor 1 titel, nomor 2 abstrak, nomor 3 referensi. Ini penting sekali. Titel itu adalah judulnya. Apa judul skripsi kalian? Tulis di sini. Di nomor 1. Oke. Kalau sudah abstrak juga dimasukkan ke dalam kolom abstrak. Ya tinggal copy paste saja gitu loh ya. Tinggal copy paste saja, nggak usah bingung gitu ya. Copy paste masukkan kemari, kemudian referensi. Ya referensi kan pasti ada itu ya. Bab 1, bab 2, bab 3. Makanya tadi semua narasumber mengindahkan menggunakan software reference. Software reference yang paling simpel, paling sederhana dan open source, free lagi adalah Mendeley. Jadi kalau udah pakai Mendeley, kemudian nanti insert bibliografi, dengan otomatis tergenerate itu nanti. You tinggal copy paste aja ke referensi. Ya, copy paste ke referensi. Dah, kalau sudah, save and continue. Save and continue. Ya, maka akan lanjut ke file yang berikutnya. Ya, uploading supplementary file. Biasanya uploading supplementary file ini adalah kalau kita misalnya mengupload file-file pendukung. Nah, di sini sebenarnya mau saya berlakukan sebelum upload proposal, nanti dilampirkan juga data plagiarism-nya, similarity-nya, tapi nanti terlalu beribet karena mahasiswa juga banyak nggak memiliki software plagiat checker. Jadi biarkan saja. Jadi ini biarkan saja kosong dulu. Jadi untuk step ini tidak ada melakukan apa-apa, langsung save and continue. Ya, langsung save and continue. Jadi uploading supplementary file-nya biarkan aja kosong. Kalau kita sebagai misalnya author yang pengen submit ke jurnal lain, ini akan kita lampirkan. Yang kita lampirkan itu pertama adalah hasil perhitungan penelitian kita, misalnya dalam file Excel kita upload. Kemudian misalnya hasil plagiarism dari artikel kita di bawah 20% menggunakan Turnitin kita upload. Ya, itu sebagai bukti kalau memang artikel ini sudah standar. Tapi kalau untuk saat ini mahasiswa diabaikan saja.
biarkan saja ini kosong. Kemudian klik next atau save and continue. Maka nanti akan lanjut kemari. Ini contoh naskah yang punya supplementary file, ya. Tapi kalau nanti kalian tadi diabaikan, ini berarti kosong nanti nih. Nggak ada nanti 635 naskah contoh ini nggak ada, kosong dia. Kemudian finish submission. Ya, jadi clue terakhirnya adalah finish submission. Kalau sudah finish submission, maka statusnya seperti ini nanti. Nah, berarti nanti sudah berhasil kalau begini. Yang perlu diingat ini ID-nya. ID, tanggal submit, kemudian autornya, kemudian teksnya, statusnya. Nah, ini ada saya kasih catatan penting. Kolom status, ini status, menjadi hal yang penting untuk diperhatikan mahasiswa. Jadi setiap hari harus login, lihat statusnya ini. Kalau dia awaiting assignment, nah ini dia. Ya, kalau dia awaiting assignment berarti pertama kali naskah itu baru di-submit. Nanti akan saya jelaskan status itu apa saja. Ya. Jadi begitu caranya mengupload proposal skripsi dengan menggunakan OJS versi 2 versi kampus kita. Ya. Jadi nanti clue terakhirnya ini dia. Finish submission. Jadi kalau ada finish submission maka akan muncul seperti ini. Kalau sudah seperti ini maka sudah berhasil. Ya. Nah, di sini saya buat status OJS itu ada 4 ya. Ada awaiting assignment ini posisinya yang kalau kalian pertama kali kalian submit itu dia awaiting assignment. Ya, berarti menunggu penugasan. Kemudian ada lagi in review, archive dan end editing. Nah, saya akan jelaskan. Makanya nanti sering-sering masuk ke apanya ya? Sering-sering masuk ke OJS-nya. Kalau statusnya masih awaiting assignment, berarti naskahnya belum diapa-apai itu. Belum diapa-apai, editor belum ngapai, artinya ya masih sebatas submit saja. Tapi kalau sudah berubah statusnya menjadi in review, ya, saya minum dulu. Kalau sudah berubah statusnya menjadi in review, maka ada 2 kemungkinan. Pertama, naskahnya sudah masuk ke administrator, dalam hal ini editornya. Itu yang pertama, in review posisinya. Berarti setelah kalian submit, saya cek nih, oh ya punyanya si Zahra misalnya. Oke, saya buat statusnya in review. Nah, berarti dia sudah saya cek, oh filenya benar. Berarti itu in review. Kemudian punya si Zahra itu saya disposisikan ke reviewernya, misalnya ke Pak Anjarwanto. Nah, ini juga statusnya in review. Paham ya? Ini posisi in review. Jadi kalau sudah in review, kalian sudah tenang sebenarnya. Karena naskah kalian itu dalam proses dalam proses review gitu loh. Tapi kalau awaiting assignment, nah ini yang harus menjadi tanda tanya nih. Berarti naskah saya itu dari kemarin nggak disenggol-senggol itu. Ya, jadi gitu dia. Jadi biar paham mengartikan status OJS seperti apa. Jadi in review itu ada 2. In review itu adalah ketika kalian submit, kemudian saya sebagai administrator atau editornya melihat, oh ya sudah sesuai template. Nah, berarti itu juga posisinya in review. Itu in review pertama. Yang kedua in review-nya, setelah template yang kalian kasih ini sesuai dengan aturan yang ada, saya berikan ya naskah kalian ini ke reviewer untuk ditelaah. Itu juga in review. Ya, posisinya in review. Jadi kalau sudah in review itu sudah 80% itu sudah apa ya? Sudah tenang karena naskah itu sudah ditelaah. Ini terlepas dari diterima atau tidaknya, tapi sudah diperiksa gitu. Berarti kemungkinan dapat hasilnya itu semakin besar daripada dengan posisi awaiting assignment. Nah, itu dia. Kalau arsip ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau nanti naskah kalian atau proposal kalian itu diterbitkan, nah ini ada gambar di sampingnya ya. Begitu saya klik arsip 2021 ada volume 1 nomor 1 proposal skripsi tahap 1. Berarti yang ditampilkan di sini adalah judul yang diterima. Kalian bisa cek nanti masing-masing. Kalau judul kalian ada di sini, masuk di sini, berarti posisinya juga arsip. Berarti diterima. Tetapi kalau kalian cek judulnya di volume 1 nomor 1 proposal skripsi tahap 1 tidak ada nama kalian, tidak ada judul kalian, berarti judul kalian itu ditolak. Posisinya juga diarsip. Jadi ada 2 arsip ya, arsip diterima dan arsip ditolak. Ini penting sekali. Ini juga berlaku nanti untuk submit artikel submit manuskrip di OJS kampus lain ya, baik itu OJS versi 2 ataupun OJS versi 3. Oke ya, ini arsip. Nah, kalau dia in editing, nah kalau kalian buka, si Zahra itu buka statusnya sudah in editing. Berarti status in editing itu sudah berbahagia. Karena pada dasarnya itu 100% itu sudah diterima.
tinggal proses mungkin menunggu persetujuan dari Ketua Stikom. Kalau dalam hal ini Ketua Stikom, oke Gus, kata Pak Dedi naik tayang, maka akan tinggal saya tayangkan aja itu. Berarti tinggal saya list nanti nama-namanya yang diterima. Itu in editing. Jadi kalau misalnya kalian submit, kalian lihat posisinya sudah in editing, berarti kalian berbahagialah. Karena memang status itu adalah status yang paper yang sudah diterima. Oke ya. Tapi kalau misalnya dari in review langsung arsip, wah itu bisa tanda tanya itu, bisa jadi judul saya itu ditolak gitu. Tapi kalau tadi posisinya, jadi posisinya begini. Writing segment, habis writing segment in review. Setelah in review masuk in editing. Masuk in editing baru arsip. Nah, itu berarti paper diterima. Tapi kalau posisinya writing segment, kemudian in review langsung arsip. Berarti judul ditolak. Nah, ini berlaku juga nanti untuk semua ketika kalian submit ke naskah OJS. Oke ya. Nah, ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk proses submit OJS, karena di sini tadi kalau kita perhatikan dari alur pertama ya, yang menjadi poin saya itu adalah kalian itu di sini ya. Jadi setelah melakukan upload proposal, kalian itu sebenarnya nggak melakukan apa-apa lagi. Tinggal pantau email saja, kemudian sering buka OJS. Dan ingat ya, di sini saya sudah tentukan atas kesepakatan bersama dari Pak Dedi tadi bahwa nanti proses untuk submit, bukan submit ya, proses untuk tayang judulnya itu tadi tanggal berapa saya buat? Gimana tadi saya buat ya? Mana tadi saya buat? Nah ini, hari Sabtu tanggal 5 bulan 3 2022 itu sudah ada pengumuman judul proposal diterima apa tidak. Ya, judul proposal tanggal hari Sabtu, tanggal 5. Kenapa? Karena menurut informasi Pak Dedi, tanggal 7 sudah bagi SK. Ya, sudah bagi SK. Ya, jadi mau tidak mau kalian ya, saya harapkan kerjasamanya. Kerjasamanya sangat penting. Ini juga kita sebagai reviewer nanti bakal sangat letih ya. Jadi jangan harap, wah enak banget itu Pak Agus itu ya, wah hanya ngomong-ngomong saja ya. Tidak, kita juga capek kerjanya. Jadi kita simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Ya, kalian bersinergi dengan bagian pendidikan, maka nanti konsekuensinya adalah kalian cepat wisuda. Kami juga akan melakukan kerja kami dengan profesional. Jadi jangan bilang, wah Pak Agus enak itu, tinggal nyuruh-nyuruh saya. Enggak, saya juga bagian dari reviewer yang akan mereview proposal kalian. Jadi waktu libur saya mungkin sama juga Pak Dedi, Pak Anjar, kemudian Pak Solikun, kemudian Pak Sapi juga akan memanfaatkan waktu libur untuk mereview paper kalian. Ya, kalau mereview satu paper nggak masalah. Ini kuasa mereviewnya lebih dari 40 paper. Ya, dan ini sangat menguras waktu sekali. Jadi saling kerjasamanya. Dan ingat, yang menjadi poin penting saya adalah tolong dicatat tanggal-tanggal upload proposal ini. Ini penting sekali ya, jangan sampai nanti jangan sampai nanti tidak mengindahkan jadwal-jadwal yang sudah kita tentukan. Karena jadwal ini seupaya mungkin kita buat tidak ada bentrokan nantinya. Jadi kita membuat sebaik mungkin bagaimana judul ini bisa nyaman kalian gunakan. Nah, ini tanggal-tanggal upload. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi tadi adalah pada saat upload proposal, penamaan proposal. Ya, kita sudah sepakat itu berarti berdasarkan kelas dan nama judulnya. Tadi sudah saya kasih contoh, misalnya saya kelas 1801, berarti saya buat nanti di rename proposalnya itu yang bab 1, bab 2, bab 3 namanya 18S01 kurang spasi judulnya apa? Misalnya sistem pendukung keputusan, menentukan dosen berprestasi dengan menggunakan metode Copras misalnya. Nah, itu nanti yang di-upload filenya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Nanti segala sesuatu yang berkaitan dengan OJS bisa langsung konfirmasi ke saya by WA. Dan mohon itu akan kita tanggapi itu nanti dalam waktu kerja ya. Jadi kalau waktu malam kalian WA itu mungkin saya pending dulu, paginya baru saya jawab semua. Dan mudah-mudahan tidak ada masalah dalam hal ini. Ya, pastikan kalian mengindahkan karena semua itu tergantung sama kalian. Kita bagian institusi sudah berupaya bagaimana mahasiswa ini nyaman, ya, bagaimana mahasiswa ini bisa tamat, karena tidak ada maksud kita untuk melambat-lambatkan kalian untuk tamat. Jadi tolong kerjasamanya yang baik. Itu saja mungkin saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Wah, ini sudah banyak nih. Ini jawabannya dari mana tadi yang pertama ya? Muhammad Bayu, izin bertanya Pak, kalau ada yang ditolak oleh reviewer, bagaimana stepnya Pak? Apakah ada sesi upload ulang proposal? Nah, itu tadi, ya saya jawab.
Nah, kita berupaya tadi atas instruksi Pak Dedi tidak menolak proposal, tapi kita terima dengan by revision. Ya, jadi revisi itu nanti ada dua, minor revision, ada mayor revision. Jadi judul tetap diterima, judul akan kita publishkan, tapi nanti yang memperbaiki minor revision dan mayor revision adalah dosen pembimbing. Nah, jadi seupaya mungkin kita tidak menolak judul. Tapi kalau judulnya sudah tidak nyambung, tidak matching, itu akan kita tolak. Tadi contohnya, kasusnya itu klasifikasi, gitu loh. Seharusnya dia pakai data mining, tapi dia menggunakan prediksi JST. Ini kan nggak nyambung ini. Kalau dipaksakan masuk pun dosennya bingung, gitu loh. Ya, dosennya bingung gitu. Jadi ya udah ini kita tolak. Kalaupun kita tolak, ini akan kita kasih yang namanya komentar. Komentar itu adalah ini loh judul yang cocok untuk kamu. Seharusnya judul klasifikasi menggunakan data mining. Misalnya apa? ID3, C45, kemudian Cradle DT, dan lain sebagainya. Tetap ada dari reviewer nanti semacam catatan penting untuk kalian perbaikan. Jadi ketika nanti kalian upload proposal sekali lagi untuk tahap kedua, saya nggak tahu, entah ada tahap pertama, tahap kedua. Saya yakin pasti ada ya. Tahap kedua, berarti kalian sudah bisa mengupload proposal dari komentar-komentar reviewer yang sudah ditunjuk oleh Ketua Stikom. Nah, mungkin itu aja ya, Muhammad Bayu, yang bisa saya kasih penjelasannya. Oke. Ada lagi yang mungkin yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, 18X01, 18X02, 18X03 ini udah sering sekali saya masuk ya. Sudah tahu cara kerja saya bagaimana. Jadi ya tolong dengan sangat. Ya, ada yang mau disampaikan, sampaikan saja. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Apakah penjelasan saya cukup jelas? Oke, ini prayoga. Izin bertanya, Pak, bagaimana kalau misalnya jadwal upload kelas terlewati, apakah bisa upload ulang? Ya. Nah, ini prayoga, ini saya bilang sama kamu sekali lagi. Kamu belum berbuat, udah berpikir pesimis gitu loh. Ya, kalau bisa sesuai dengan aturan gitu loh, ya. Kalau bisa sesuai dengan aturan. Kenapa? Karena aturan yang sudah kita buat ini bagaimana supaya bisa terlaksana dengan efektif. Ya. Usahakan itu sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Kalaupun misalnya tidak sesuai dengan jadwal yang ada, maka nanti kalian akan masuk ke tahap yang berikutnya. Atau misalnya statusnya sudah urgent sekali, ya, misalnya kemalangan dan lain sebagainya, jojokan, ya. Kita semua berdoa, semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang tidak memberatkan atau tidak menghalangi apapun, saya mohon dengan sangat, ya, maka uploadlah proposal sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Tadi Pak Dedi Hartama sudah sampaikan, dalam pembuatan proposal itu tidak harus beribet. Tadi narasumber untuk bab 1, bab 2, bab 3 itu sudah memberikan tips dan trik. Tugas kalian hanya mengikuti itu saja. Ya, hanya mengikuti itu saja. Ya. Pak, saya tadi lupa, Pak, bagaimana penjelasan Pak Anjar, bagaimana penjelasan Pak Sapi, bagaimana penjelasan Pak Dedi. Tenang, nanti Pak Abdi itu sudah mempunyai bahan presentasi narasumber. Jadi kalian bisa ambil bahan presentasinya kemudian dibaca ulang. Ya, jadi prayoga saya mohon dengan sangat usahakan itu jadwal proposalnya itu tepat pada waktunya. Ya, supaya kamu juga bisa tamat tepat pada waktunya. Oke ya. Izin bertanya Pak, apakah OJS akan mengirimkan update melalui via email dan jika diizinkan apakah PPT dapat dibagikan? Ya, nanti OJS itu akan memberikan informasi ke kamu. Makanya tadi dari awal saya sampaikan bahwa email itu harus aktif. Email itu harus aktif. Kenapa? Karena nanti komunikasi by email. Komunikasi by email. Jadi pastikan email aktif. Dan apakah diizinkan PPT dapat dibagikan? Iya, nak. Nanti semua bahan narasumber hari ini, mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, dan sosialisasi OJS, itu juga akan dibagikan ke kalian. Oke. Nah, saya mau kasih satu tips ya, Sebenarnya ini rubrik matriks. Oh ya, bagaimana caranya supaya saya diterima? Nah, sebenarnya di sistem sudah ada ya. Saya share sebentar ya, Saya share dulu yang ini. Oke.
Nah, ini sudah nampak ya. Nampak ya? Nah, ini OJS kita. Ini OJS yang mau kita submit tadi. Nah, di sini ada informasi pack ya, informasi pack. Dan informasi pack ini sebenarnya sudah ada di sini template. Nah, matriks ini template ya. Ini ada petunjuk bagi mahasiswa. Nah, ini petunjuk bagi mahasiswa itu tadi. Apa tadi namanya? Yang saya jelaskan tadi ya, bagaimana submit OJS itu sudah ada di sini. Kalau mau download template-nya di sini di info template. Tapi kalau misalnya mau lihat penilaiannya bagaimana, misalnya begini. Jadi kita sebagai reviewer yang ditunjuk oleh Ketua Stikom, tidak ada faktor like dislike. Kita menilai secara objektif. Jadi kalian bisa download di matriks penilaiannya. Apa isinya, Pak? Oke, saya bantu downloadkan. Ya, saya bantu downloadkan. Kemudian saya buka. Oke, biarkan dulu ya. Buka, akan saya bantu kalian. Nah, ini mungkin saya kasih 5 menit lagi ya. Ini saya stopkan dulu. Oke, saya akan sharing yang sudah saya download tadi ya. Nah, ini dia. Ini saya share lagi. Saya share. Nah, ini dia. Nah, ini saya kasih nih. Nah, ini penilaian kami sebagai reviewer. Jadi penilaian proposal itu dari format tulisan 10%, pendahuluan 25%, tinjauan teori, ini tinjauan pustaka bab 2 ya, 20%, metodologi ini bab 3, 25%, baru yang terakhir kelayakan proposal 20%. Nah, penilaiannya cukup simpel ya, 1, 2, 3, dan 4. 1 itu berarti semakin jelek, semakin keempat dia baik. Ya, unsatisfactory berarti tidak memuaskan. Satisfactory memuaskan, good itu bagus, excellent itu bagus sekali. Jadi misalnya, saya mau mengerjakan pendahuluan, Pak. Nah, kamu mau mendapatkan misalnya nilai apa namanya? Mau mendapatkan nilai 4, inilah kamu lakukan. Latar belakang diungkapkan dengan komprehensif, rumusan masalah tajam, tujuan penelitian sesuai dengan masalah penelitian, manfaat penelitian tepat sasaran. Nah, ini tadi yang diajarkan oleh si narasumber untuk bab 1. Tapi kalau misalnya nilai kamu 1, berarti ini isinya latar belakang dia diungkapkan dengan tidak komprehensif, rumusan masalah nggak tajam, tujuan penelitian tidak sesuai dengan masalah penelitian, ini tadi yang ngawur ya. Kemudian manfaat penelitian tidak tepat sasaran. Nah, ini yang nilainya 1. Ya, kalau nanti misalnya Pak Sapii menilai proposalnya itu dari 5 kategori ini nilainya 1 semua, ya bisa dipastikan judul kalian ditolak gitu. Karena semua nggak layak kan. Tapi kalau nanti ada nilai 4, ada nilai 3 ya, format penulisannya 4. Ingat, berarti format penulisan juga menjadi hal yang penting. Harus sesuai dengan template ya. Yang format penulisan 4. Pendahuluannya dapat nilai 3. Kemudian tinjauan pustakanya dapat nilai 2. Metodologinya dapat nilai 4. Kelayakan proposal dapat nilai 3. Nah, bisa dipastikan kamu lulus gitu loh. Jadi ada rubrik proposal yang bisa kalian lihat di sana. Jadi kita sebagai reviewer itu tidak tidak sembarangan ya untuk mereview atau like dislike. Oke. Nih, saya jawab lagi nih ya. Izin bertanya Pak, bagaimana melewati? Oke, ini punya si Prayogoda, si Nur Faizi. Izin bertanya Pak, apakah OJS akan mengirim? Ini sudah tadi ya. Nah, izin bertanya Pak, untuk proses register apakah sudah bisa daftar dari sekarang atau nanti sekalian pas upload? Nah, Sinta Dewi Astuti prosesnya sudah bisa register. Silakan register, kemudian isi data diri sesuai dengan penjelasan yang sudah saya sebutkan tadi. Oke ya, nggak masalah. Kemudian, nah itu tadi sudah dikirim ya sama administrator kita ya untuk penulisan bab 2, penulisan bab 1 ya. Nanti mungkin Pak Dedi bentar lagi akan mengirimkan filenya. Nanti juga saya akan mengirimkan file untuk sosialisasi. Ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Jadi sudah bisa. Silakan melakukan register sekarang. Ya, silakan. Dan indahkan data diri ya. Tolong indahkan data diri yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, apa yang harus kalian lakukan. Karena itu penting sekali. Oke, ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Ada tadi raise hand ya? Ada tadi raise hand sepertinya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan kita manfaatkan waktu sebelum kita tutup. Karena setelah ini kalian harus bekerja ya. Karena batas uploadnya itu dimulai tanggal 28. Ya, dan kalian menunggu batas upload berdasarkan jadwal kelas yang sudah kita tentukan ya, supaya tidak terlalu deadlock nanti ya. Jadi takutnya nanti saya itu semua
deadlock, jadi down dia ya, jadi nggak bisa upload. Makanya saya bagi kemarin itu ya, makanya sesuaikan, usahakan bisa tepat pada waktunya. Oke, ada lagi kira-kira yang mau disampaikan? Oke, ada lagi? Sudah cukup jelas penjelasan saya. Coba Sinta, mana Sinta nih? Sinta Dwi Astuti, coba unmute dulu punya kamu. Apa kamu sudah jelas apa yang saya sampaikan? Sudah, Pak. Jelas ya. Kalau Sinta nih semuanya jelas. Kemudian ada nih satu geng ini, Sinta, kemudian satu lagi siapa nih ya? Si Nur Hayati, ada Nur Hayati. Nur Hayati. Udah, Pak. Udah jelas Nur? Udah, Pak. Luar biasa. Kemudian satu lagi gengnya nih, si Zahra. Zahra. Sudah jelas Zahra? Hafijah. Wah, ini mungkin tempat dia di Karangsari ini bermasalah. Femi, udah jelas Femi? Feni. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Terus jelas si Feni. Kemudian siapa lagi ya? Si Vira. Oh, ini Vira. Ini Vira ini juga lama nggak muncul Vira ini. Ya, Pak. Ya, Pak. Sehat, Pak. Udah tahu kau? Pak, yang itu, Pak. Apa, yang mana? Tadi nanya nggak mau, udah ditanya baru jawab. Iya, ya gitulah memang, Pak. Ini baru beruduk tadi, Pak. Mau sholat, Pak. Apa itu? Itu yang dibawa, yang registrasi, itu, Pak, yang signature itu enggak ya, Pak? Enggak diisi? Nggak usah. Oh ya, yang atasnya aja baru yang stikom itu tadi kan, Pak? Ya. Oke, makasih, Pak. Oke, itu registrasinya itu signature itu kan tanda tangan gitu kan? Oh ya. Tadi sih ya. Oke. Oke. Kemudian siapa? Ismi. Iya, Pak. Gimana? Udah bisa? Mau nanya yang itu, Pak. Itu kan tadi ada perubahan dari reader ke author. Itu menunggu waktu berapa lama, Pak? Atau langsung berubah gitu? Saya akan cek dulu data dirinya. Jadi saya sebagai administrator akan melihat apakah data yang diisi mahasiswa ini sudah benar. Kalau sudah benar, dengan sendirinya nanti hari itu juga akan saya ubah statusnya dari reader menjadi author. Ya, makanya mulai sekarang itu sering-sering login ke skripsi.tunasbangsa.ac.id gitu loh, untuk melihat statusnya tadi ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Anggita, Nadia Putri, ini juga nih. Anggita. Wah, ini si Anggita ini kemana-mana nih. Ya, Pak. Nah, udah paham kau? Udah, Pak. Luar biasa. Tunggu proposalnya ya. Sri Ramadhani. Iya, Pak. Gimana? Ada yang mau disampaikan lagi? Nggak ada, Pak. Sudah paham ya? Insya Allah paham, Pak. Alhamdulillah. Oke, Siti Sundari. Iya, Pak. Gimana? Sudah paham? Iya, Pak. Paham. Oke, good. Dede Lestari. Wah, ini yang saya kenal-kenal nih, karena sering masuk ke kelas mereka nih. Iya, Pak. Mana? Udah paham kau? Udah, Pak. Oke, mantap. Oke, ya. Jadi kalau nggak ada lagi yang mau disampaikan, ya, nggak ada lagi yang mau disampaikan, berarti pertemuan kita untuk sosialisasi hari ini sudah selesai dengan pembahasan itu bab 1, bab 2, bab 3 dan pengenalan OJS untuk upload proposal skripsi. Jadi mulai dari sekarang ya, coba ya mulai dari sekarang itu diatur, udah bisa daftar, sudah bisa register. Dan hari ini juga saya akan mengecek data dirinya, yang sudah valid data dirinya, maka akan saya ubah statusnya dari reader ke author.
Kenapa? Karena posisi author itu nanti posisi upload proposal. Nah, dan mohon dengan sangat upload proposal itu berdasarkan waktu yang sudah kita tentukan. Ya, dengan catatan untuk proposalnya jangan lupa mengganti namanya. Itu penting sekali ya. Kita udah sepakat. Jadi nggak ada penamaan yang bebas di sini. Kita sepakat tadi berdasarkan kelas dan judul. Tadi sudah saya kasih contoh ya. Misalnya saya kelas 18S01, maka 18S01 kurang kemudian spasi judulnya apa. Ya, itu wajib ya. Itu penting sekali. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Ini mungkin rekan-rekan saya ya, Pak Dedi dan semuanya sudah sholat, nggak apa-apa. Ini mungkin saya tutup aja langsung ya. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Kami sebagai dosen kalian, sebagai pembimbing kalian, sebagai orang tua kalian, bermaksud supaya kalian itu bisa tepat pada waktunya. Nah, saya paham ya, saya paham dengan segala kesibukannya, apalagi mahasiswa malam. Ya, itu mereka pasti kuliah sambil kerja dan lain sebagainya. Tetapi itu jangan jadikan alasan. Ya, sampai tidak senang kalau nanti orang tuanya melihat kalian itu sudah. Ya, jadi pikirkan juga ya, kerja juga penting, ya kuliah juga penting. Ya, kalau kuliah dan kerja bisa berbarengan jalan, kenapa mereka harus tumpang tindih? Ya, sedikitlah berusaha, jangan gampang ngeluh. Ya, media bertanya banyak, di atas langit masih ada langit, jadi jangan takut kekurangan ilmu. Kalau misalnya kalian bertanya kepada teman nggak bisa, tanya kepada saya. Kalau saya nggak bisa, saya punya guru, saya bisa tanya ke guru saya. Kalau guru saya nggak bisa, bisa tanya ke gurunya. Jadi di atas langit masih ada langit. Yang penting kalian mau berbuat, itu saja. Oke ya, itu saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada kata-kata yang salah dari seluruh panitia, dari seluruh narasumber hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, semoga apa yang disampaikan ini menjadi manfaat buat mahasiswa Stikom Tunas Bangsa, sehingga nanti proses untuk wisuda bisa tepat waktu. Itu saja bisa saya sampaikan. Ya, izin live ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Live ya, Naya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Nanti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke.